Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: Wiladatu Ishaq ibn Ibrahim alaihi assalam wa bada miladi Ismail bid'ata asyara aman marrat malaikatur rahmani bil khalili Ibrahim wa hum dhahibuna ila tadmiri qura qaumi Lut فظنهم بشرا وقرب إليهم عجلا حنيذا فلم يأكلوا فنكرهم وتوجس منهم خيفة فاطمأنوا وأخبروا بشأنهم وبشروه وزوجه سارة بغلام عليم وهو إسحاق ومن بعد إسحاق بابنه يعقوب إلى آخر. Jamaah Maghrib yang saya hormati, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung atau membicarakan masalah yaitu kelahiran Nabi Ismail serta beberapa tahun tidak punya keturunan, maka istri Nabi Ibrahim Sarah memberikan saran kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau Sarah kawin dengan Hajar. Saya kira jarang seperti ini yang perempuan menyarankan kepada suaminya untuk kawin. Tapi ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Karena sudah lama bertahun-tahun dia sudah kawin dengan Sarah, tidak mempunyai keturunan. Sudah hampir 100 tahun umurnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau Sarah kawin dengan Hajar. Ya tentunya seorang laki-laki menyambut dengan baik saran ini. Saya kira tidak ada laki-laki yang laki-laki yang normal, apalagi kalau istrinya menyarankan. Sedangkan tidak senang mahar istrinya, masih cari yang lain, apalagi kalau istrinya mencari. Akhirnya setelah itu kawin, nerima kawin. Tak lama kemudian Hajar melahirkan Nabi Ismail. Karena melihat, tentunya Sarah melihat Nabi Ibrahim bersama dengan istri barunya Hajar, apalagi sudah melahirkan anak, melihat kehidupan yang berbahagia, timbul rasa cemburu. Timbul rasa cemburu sama Sarah. Jadi rasa kecemburuan itu terhadap perempuan, terhadap madunya, soal biasa, masalah biasa. Karena sedangkan istri Nabi masih cemburu, apalagi bukan istri Nabi. Istri Nabi Ibrahim masih cemburu pada istri Nabi ini.
Bahkan Khadijah sendiri istri Rasulullah SAW, kalau sama Aisyah istri Rasulullah SAW, kalau Rasulullah menyebut Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Kalau Rasulullah menyebut kebaikan Khadijah, kadang-kadang mukanya Aisyah merah, padahal Khadijah sudah meninggal. Jadi wanita yang dimadu itu walaupun bagaimana dia mesti ada rasa cemburunya. Sehingga ada bahasa daerah mengatakan si cinnonna atinna makundai pamaure pada cinnonna uai cemeh. Begitu. Jadi keruh sekali walaupun bagaimana dia keruh sekali. Ini Sarah meminta kepada Ibrahim untuk kawin dengan Hajar, dia masih cemburu. Akhirnya pada waktu itu melihat ini Sarah kurang tidak tenang, akhirnya Ibrahim mendapat perintah dari Allah supaya pergi menuju ke yang lalu itu yang ada Jibal Farang di daerah Farang, yaitu Mekah sekarang. Daerah Mekah. Jadi pergi sana pergi ke sana dengan anaknya Ismail. Ya, tentu yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana Hajara dan Ismail dalam keadaan kecil dibawa ke sana, kemudian beberapa hari atau barangkali beberapa bulan, kan nanti sebutkan berapa lamanya Ibrahim harus kembali lagi ke Hajara, ke Syam, dari Syam. Sedangkan Hajara dan Ismail ditinggalkan di daerah Makkah sekarang dengan berdua, tidak ada orang. Sehingga Nabi Ibrahim suatu mau berangkat, Hajara mengikut di belakangnya mengatakan, apakah perintah Allah kamu tinggalkan kami di sini berdoa? Apakah ada perintah dari Allah? Karena Nabi Ibrahim mau kembali ke daerah Syam untuk istrinya, ke Sarah. Maka Nabi Ibrahim berbalik menjawab, betul ini perintah dari Allah. Akhirnya Hajar mengatakan, kalau betul perintah dari Allah, tidak mungkin Allah membiarkan kami di sini berdoa sia-sia tanpa ada makanan, tanpa ada apa. Tidak mungkin. Begitu tawakalnya. Jadi kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah, insya-Allah kita akan mendapat pertolongan. Tentu yang lalu sudah kita jelaskan sampai timbulnya air Zamzam. Sekarang wiladatu Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam, kelahiran Ishaq dan anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah lahir Nabi Ismail beberapa tahun, maka lahirlah Ismail, baru Sarah melahirkan. Di sini katakan, wa ba'da miladi Ismail bi bid'ata asyara aman marrat malaikatur rahmani bil khalil Ibrahim. Sesudah lahirnya Nabi Ismail dengan beberapa tahun, namanya sih bid'ata asyara. Ada yang mengatakan sekitar 17 tahun. Yang jelas bahwa bid'ah asyara itu lebih 10 tahun. Marrat malaikatul rahman, malaikatur rahman, malaikat ar-rahman yang akan bertugas menghancurkan perkampungan Nabi Lut, masyarakat Nabi Lut. Dia lewat ke Nabi Ibrahim. Karena di samping malaikat ini, rombongan malaikat ini diperintahkan untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga membawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim. Jadi ini rombongan malaikat ini dia ke perkampungan Nabi Lut, lewat ke Nabi Ibrahim.
Wa hum zahibuna ila tadbiri qura qaumi Lutin, yaitu para malaikat pergi untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut. Tentunya kita sudah tahu Nabi Lut itu kaum Nabi Lut ada kaum yang apa namanya, laki-lakinya suka sama laki-laki. Di situ asalnya namanya yang orang yang suka sama laki-laki. Hanya perintah Allah kepada malaikat supaya dihancurkan perkampungannya itu. Fadhannahum basharan. Nah, ini malaikat ini, rombongan malaikat ini singgah pada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim fadhannahum basharan, menyangka, mengira rombongan yang singgah ini menemu dia basharan, manusia, karena malaikat dalam bentuk manusia. Rombongan datang. Wa qarraba ilaihim ijalan hanidan. Kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan artinya makanan, dikatakan ijalan hanidan, yaitu sapi yang sudah dibakar. Kesenangan orang Arab ya. Jadi yang jelas bahwa dia menyuguhkan, artinya menyerahkan, memberikan untuk makanan. Falam yakulu, tapi ini karena malaikat tidak makan. Malaikat tidak makan. Setelah disiapkan makanan, Nabi Ibrahim menyiapkan makanan, mereka tidak makan. Fanakarahu wa tawajjasa fi khifa. Hanya Nabi Ibrahim merasa takut. Ini yang datang ini orang atau bukan orang? Karena tidak makan. Jadi mulai ketakutan Nabi Ibrahim. Dipersiapkan makanan yang enak-enak, lantas tidak mau makan. Hanya timbullah rasa was-was dalam hatinya. Nabi Ibrahim mengatakan, ini apa ini? Manusia atau bukan manusia kan? Fatma'annuhu wa akhbaru bisya'ni. Kemudian malaikat memberikan ketenangan kepada Ibrahim. Tenang, jangan takut. Wa akhbaruhu bisya'ni, dan mereka memberitakan Nabi Ibrahim bisya'ni, tugas mereka. Jadi ini yang rombongan mereka menjelaskan bahwa kami ini rombongan malaikat yang tak makan. Jangan kau takut, karena kami ada tugas dikasih oleh Allah. Tapi di samping itu, wa basyaru wa zawjahu bisyara bi gulamin alim. Di samping menyampaikan tugasnya, yaitu untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga menyampaikan berita gembira. Ini berita gembira. Wa zawjahu, dan istrinya Sarah akan diberikan anak. Bi gulamin alim, anak yang pintar. Wa huwa Ishaq, yaitu Ishaq yang menjadi Nabi Ishaq. Jadi sewaktu ini rombongan malaikat mau pergi menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga singgah ke Nabi Ibrahim untuk menyampaikan bahwa ada perintah, ada berita gembira dari Allah untuk sampaikan bahwa insya-Allah kamu akan melahirkan anak, yaitu Ishaq. Wa min ba'di Ishaq bin Yaqub, dan dari sesudah Ishaq anaknya Yaqub. Jadi Yaqub itu bapaknya Nabi Yusuf, Yakub bapaknya Ishak. Jadi anak yang kedua dari Nabi Ibrahim. Fa'ajabatis sayyidatu Sarah, maka setelah mendengar itu bahwa akan diberikan anak, Sarah yang sudah tua tentunya merasa heran, takjub. Sudah nenek-nenek, sudah tua, kenapa masih bisa melahirkan, akan diberikan anak? Akhirnya merasa heran. Waqalat, dan dia mengatakan, Sarah mengatakan sebagaimana diceritakan kama haqallahu taala, sebagaimana ceritakan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Hud ayat 72 dan 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syai'an inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait
innahu Hamidum Majid. Ini yang suatu disampaikan Sarah bahwa akan diberikan anak, akan melahirkan anak. Maka Sarah melihat situasi ini dan sudah tua, akhirnya merasa heran. Dan ini diceritakan Al-Quran mengatakan, qalat, Sarah mengatakan, ya wailata. Ini ya wailata dalam bahasa Arab ini kalau ada sesuatu yang ajaib. Orang Arab mengatakan ya wailata. Ini sangat mengherankan ini. Karena melihat usianya sudah tua, akhirnya mengatakan ya wailata, bagaimana ini? A'alidu, bagaimana caranya bisa saya melahirkan? Bagaimana saya bisa melahirkan? Nah, saya sudah tua. A'alidu, apakah saya bisa melahirkan? Wa ana ajuzun, dan saya sudah tua. Sudah ajuz. Nenek, sudah nenek. Kalau ajuz dalam bahasa Arab, ajuz nenek. Wa hadza ba'li syekhan, di samping itu hadza ini suamiku, itu Nabi Ibrahim. Ba'li ma'li suamiku syekhan, sudah tua juga. Sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini berita gembira ini betul-betul hal yang sangat menakjubkan. Artinya seperti di luar kebiasaan. Memang sudah di luar kebiasaan. Jadi la syai'un ajib, ini betul-betul ini sangat menakjubkan. Karena sudah tua, dia sudah tua, suaminya sudah tua, Nabi Ibrahim bahkan dikatakan bahwa hampir 100 tahun umurnya, masih mau diberikan anak. Jadi ini istrinya Sarah heran. Qalu, malaikatnya berkata, nah, serta Sarah mengatakan, apakah saya masih bisa? Qalu, malaikat berkata, ata'ajabina min amrillah, apakah kamu merasa ta'ajub, merasa heran atas ketetapan Allah? Bagaimana kau bisa heran kalau Allah SWT tidak melihat umur usia, umur tua? Bahkan sekarang banyak usia yang muda tidak ada anaknya. Rahmatullahi wabarakatuh, itu rahmat Allah dan berkahnya alaikum, kepada kamu ahlul bait, ahlul bait. Innahu Hamidun Majid, merupakan sesungguhnya itu Allah Maha terpuji dan Maha pemurah. Jadi ini yang serta Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merasa heran, yang berita walaupun menggembirakan karena akan melahirkan satu anak, tapi dia sudah situasinya sudah tua, akhirnya merasa heran. Malaikat mengatakan, bagaimana kau merasa heran? Nah, ini ketetapan Allah. Kalau Allah mengizinkan, tidak ada yang susah. Wa kadzalika ta'ajjaba Ibrahim alaihissalam istibsyaran bihadhihi al-basyara wa farhan biha wa tathbitan laha. Begitu juga Ibrahim ta'ajjub, merasa heran karena dia sudah tua, istrinya sudah tua. Istibsyaran bihadhihi al-basyara, ta'ajjub, tapi di samping ta'ajjub merasa heran, dia juga gembira dengan pemberitaan yang menggembirakan ini. Istibsyaran, merasa gembira. Wa farahan, dan senang sekali. Wa tasbitan lah, dan menenangkan, menetapkan istrinya. Jangan kau sensa, jangan kau merasa heran, kan ini ketetapan Allah, tentunya tidak ada yang susah. Faqala kama hakallahu azza wa jalla, ini apa yang dikatakan Nabi Ibrahim sama istrinya kepada malaikat juga. Allah menceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr yang tadi itu, yang ayat yang 2 tadi itu surah Hud, ini di surah Al-Hijr. Sekarang ada pertanyaan, atau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buku roman atau kisah. Tapi dijawab oleh ahli tafsir mengatakan Al-Quran itu betul mengandung sejarah, tapi tidak boleh kita mengatakan itu buku roman.
Kenapa? Karena coba kita lihat Al-Quran, tidak ada yang kisah yang sempurna, hanya disinggung sedikit-sedikit, tidak ada yang sempurna. Jadi dia merupakan buku roman, kecuali kisahnya Nabi Yusuf itu yang sempurna. Yang lain sedikit-sedikit yang disinggung. Tidak ada yang kisah yang sempurna. Misalnya ini tadi di surat Hud hanya 2 ayat. Kemudian pindah lagi surat Hijr 3 ayat. Jadi tidak bersambung begitu. Oleh sebabnya itu tidak bisa kita mengatakan bahwa Al-Quran itu betul mengandung sejarah. Tidak boleh kita mengatakan buku roman. Keheranan atau ketakjuban Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran atau dikatakan dalam Al-Quran, mengatakan qala abasyartumuni ala ammasani al-kibru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqq fala takun minal qanitin qala wa may yaqnut min rahmatillahi illa dhalun qala may yaqnatu min rahmatillahi illa dhalun. Al-Quran mengatakan, menceritakan keadaannya Nabi Ibrahim. Qala Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat itu, abasyartumuni, apakah kalian membawakan saya berita yang menggembirakan? Ala mas'ala ammasyanil kubur, pada saya usiaku sudah tua. Fabima tubasyir, bagaimana caranya bisa terjadi ini berita yang gembira ini? Qalu, malaikat menjawab, yang rombongan malaikat itu menjawab, basyarnaka bil haqq, kami memberikan berita gembira dengan benar. Ini bukan permainan ini atau bukan hoax, benar-benar ini kami sampaikan. Fala takum minal qanitin, janganlah menjadi orang yang putus asa. Jangan mengatakan istriku sudah tua, saya sudah tua, bagaimana mau ada anak? Jangan menjadi putus asa. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, wa may yaqnatu min rahmatin, siapa atau tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah illa dhallun, kecuali orang yang sesat. Jadi ini merupakan satu petunjuk bagi orang yang sudah lama melahirkan, kawin, tidak ada keturunannya, jangan merasa putus asa bahwa tidak ada. Tetap kita mengharapkan, tawakal kepada Allah SWT, karena kalau Allah menginginkan, bukan tuanya mudanya, yang penting Allah sudah menentukan, insyaallah tidak ada yang susah bagi Allah. Wa kadzalika dzukirat hadhil busyra fi mawadi' ukhra min al-kitabil aziz. Begitu juga ini pemberitaan yang menggembirakan ini, yaitu bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan lagi anak, yaitu Ishak, disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Jadi bukan satu surah menceritakan Nabi Ibrahim, tapi tersebar di beberapa surah. Itu tadi saya mengatakan, oleh sebabnya itu pada umumnya atau semuanya ahli tafsir mengatakan Al-Quran tidak boleh kita katakan itu merupakan buku roman. Buku roman karena kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tidak ada yang sempurna dalam satu tempat, tapi tersebar di beberapa surah dalam Al-Quran. Wa badal bisyarati hamalat Sarah ibn Ishaq. Jadi sesudah terjadi ini di sini tidak sebutkan berapa lamanya. Setelah datang itu malaikat menyampaikan berita gembira, hamalat Sarah bisa, terus hamalat Sarah hamil. Kalau istilahnya kita bahasa daerah mondrodara nih. Ya. Mondrodara saya sampaikan, mondrodara nih. Tahu mondrodara. Summa wada'tu, kemudian di sini bukan kata summa wada'tu, tentu juga berapa lama. Saya sebutkan berapa lama itu hamilnya. Summa wada'tu, kemudian melahirkan. Lahirlah Ishak. Wa kana li Ibrahim nahwa mi'ati amin. Nabi Ibrahim umurnya sekitar 100 tahun. Kalau kita di sini 100 tahun masuk surah Kaabah. Ada yang naik haji
lebih 100 tahun naik surah kabar. Bahkan ada di situ sudah bingung-bingung naik haji memberikan makanan ayamnya di pesawat. Ada juga yang mau naik oyek ke Takalar, sehingga ada yang terjemaah kita menyarankan kepada MUI supaya MUI memberikan fatwa orang yang usia lanjut janganlah pergi haji. Tidak boleh. Tak boleh larang orang pergi haji. Hanya barangkali sebaiknya nanti pelaksanaan haji itu yang jamaah haji yang tua ada keluarganya yang mendampingi. Sebaiknya begitu. Tak boleh kita halangi. Hanya mengatakan bahwa ini susah sekali apa. Tapi kalau anaknya, saya kira memudahkan juga keluarganya untuk pergi haji. Jadi kalau ada orang tua, kan ternyata tahun lalu ada peraturan dari pemerintah Saudi yang usia 60 tahun ke atas tak boleh pergi haji. Tapi ternyata tahun ini terbuka. Karena ada keluarga saya tahun lalu dihalangi karena lebih 65 tahun ini sudah pergi. Jadi kalau bagi saya jangan dihalangi orang pergi haji. Tapi kalau ada usia yang jamaah haji kita, yang calon jamaah haji kita yang usia lanjut, sebaiknya disarankan ada keluarga yang dekatnya yang mendampingi. Kalau anaknya, ini yang biasanya karena orangnya dititip, tetangganya atau keluarga jauh, akhirnya tidak diperhatikan. Sebaiknya pemerintah kita itu yang memikirkan itu. Karena ini saya lihat beberapa catatan-catatan saya baca di petugas haji itu, akhirnya dia mengatakan bahwa kritikannya terhadap pelaksanaan jamaah haji itu masih banyak. Terutama ini tahun ini kelihatannya banyak yang kendala dalam konsumsinya. Begini Pak, mengurus haji itu, jamaah haji itu tidak akan mulus seperti ini. Saya sudah berapa kali bertugas sebagai pembimbing haji, pelayan haji, baik di kedutaan, baik sebagai apa. Tak bisa begitu sempurna, tidak ada kesulitan karena mengurus orang banyak. Di negara kita saja mengurus orang banyak susah, apalagi di negaranya orang. Apalagi orang banyak. Di Arafah itu, sekitar Arafah, di tempat-tempat Masyaril Haram itu, tempat-tempat pelaksanaan dalam rangkaian haji itu, kalau kita salah jalur saja harus masuk lagi ke Mekah baru kembali. Jadi oleh sebabnya itu, suatu kami bertugas di sana, Menteri Gafur masih Menteri Muda, kami menyarankan supaya jamaah-jamaah haji itu setiap mobil jamaah haji itu yang ditugaskan menggait di situ mahasiswa yang ada di Timur Tengah yang tahu alamat dan situasi sana. Karena kadang-kadang yang mendampingi jamaah itu yang tidak tahu situasi. Jamaah nyasar, kata saya nyasar, melihat petugasnya mengatakan saya juga nyasar. Ini yang masalah. Oleh itu kita sudah menyarankan supaya jamaah yang naik di sana, setiap bus itu yang mendampingi satu bus itu ada mahasiswa yang di sana, yang tahu situasi dan tahu bahasanya. Kan ini yang. Tapi walaupun bagaimana, karena kami sudah mengalami itu, misalnya setiap habis pelaksanaan jamaah haji kita adakan evaluasi. Oh ini kekurangannya, ini yang salah, ini yang kurang. Akhirnya untuk tahun berikutnya, setelah tahun berikutnya diperhatikan lagi, ada lagi masalah yang lain. Tidak bisa jadi mengurus jamaah haji mesti ada masalahnya. Itu sebabnya Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Memang kita dianjurkan dalam melaksanakan ibadah haji itu harus sabar, karena juga ibadah fisiknya harus diuji kita semuanya. Oleh sebabnya itu yang haji itu ada dua. Ada haji mabrur, ada haji gair mabrur. Ya. Kalau tidak sabar, tidak macam-macam kan ngotot saja di sana, marah-marah terus ya. Itu dikhawatirkan hajinya tidak mabrur. Tapi kalau dia sabar, itulah yang mabrur.
Jadi Nabi Ibrahim suatu lahir Nabi Ishak umurnya sekitar 100 tahun. Thumma wulida dari Ishak Yaqub Abul Asbati al-Isna Asyara. Kemudian lahir dari Ishak Nabi Ishak Yaqub. Nabi Yaqub merupakan bapak dari nabi-nabi yang keturunannya yang 12 itu. Mulai dari Ishak, Yaqub sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad bukan dari Ishak. Karena nabi-nabi itu ada dua, dari Ishak dan Ismail. Yang Bani Israil dari Ishak, sedangkan Nabi Muhammad dari Ismail. Wa min zurriyati, dari keturunannya itu kanat jami' anbiya Bani Israil, itu semuanya nabi-nabi Bani Israil. Min ladun Yusuf ila Isa, mulai dari Nabi Yusuf sampai kepada Nabi Isa, semuanya dari Ishak itu. Tapi kita ini Rasulullah SAW memberikan keistimewaan umatnya karena kita punya nabi yang nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sesudah Rasulullah SAW tidak ada nabi. Jadi akhir-akhir ini beberapa yang timbul yang mengaku sebagai nabi itu semuanya bohong. Karena Nabi Rasulullah SAW sudah mengunci, katakan laukana nabiyyun ba'di lakan Umar. Sekiranya ada nabi sesudah saya maka Umar akan menjadi nabi. Tapi Umar tidak menjadi nabi. Rasulullah atau nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan, mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Nabi SAW mengatakan memberikan kedudukan yang mulia bagi intelektualnya, bagi para ulamanya Nabi, umatnya Nabi, mengatakan ulama ummati, para ulama intelektualnya, cendekiawannya umatku ka anbiya Bani Israil, sama kedudukannya nabi-nabi Bani Israil. Jadi itu sebenarnya ada Nabi Rasulullah SAW. Inilah yang riwayat singkatnya kelahiran Nabi Ishak. Kemudian kita pindah ke Bina'ul Baitil Atiq, pembangunan Ka'bah, Al-Baitul Atiq. Sumaja Ibrahim liyazura ibnahu Ismail kama kan sya'nuhu wa kanat Hajar kad matat radhiyallahu anha wa balagha Ismail mablaghar rijal wa tazawwaja. Kemudian sesudah lahir Ishak, tentunya Nabi Ibrahim ulang alik ke antara Syam dengan Mekah, karena istrinya Sarah di Syam sedangkan Hajarah di daerah Mekah. Sudah lahir Ibrahim, ja'a liyazura ibnahu Ismail, pergi menziarahi anaknya Ismail di Mekah. Kama kana, sebagaimana biasanya dilakukan waktu yang tertentu, ke Sarah, sudah itu ke Hajarah, itu ulang alik. Wa kanat Hajarah kad matat. Jadi suatu lahir Ismail, suatu Nabi Ibrahim pergi ke Hajarah, ke Mekah yang sekarang, ternyata Hajar sudah meninggal. Wa balagha Ismail ma balagha rijal, sedangkan Nabi Ismail sudah mencapai umur dewasa, sama berlari seperti menjadi laki-laki yang besar. Wa tazawwaja, bahkan sudah kawin. Karena sebagaimana kita yang lalu mengatakan bahwa setelah Hajar dan Ismail tinggal di daerah tandus yang tidak ada orang, kemudian datang orang yang dari Yaman, Jurhum, tinggal di situ. Akhirnya orang kaya dari Jurhum itu, ya di situ yang dikawini oleh Ismail. Wa kana Ismail yubri nabalahu wa kana ramiyan tahta syajaratin 'azimatin bil qurbi min Zamzam. Jadi suatu datang Nabi Ibrahim, sedangkan Ismail sudah besar. Nabi Ismail itu dia sementara memperbaiki panahnya, dan dia Nabi Ismail dia pintar memanah.
Tahta syajaratin azimatin, di bawah pohon yang besar dekat dari Zamzam. Jadi menurut ini dalam buku ini kita baca bahwa dulu suatu tinggal di situ Hajar ada pohon yang tumbuh dekat Zamzam. Di situlah duduk-duduk Nabi Ismail memperbaiki panahnya, terus datang Nabi Ibrahim. Falamma ra'abahu faqama ilaihi fatasafa. Tak kala Nabi Ismail melihat bapaknya Ismail datang, maka dia berdiri ke bapaknya, fatasafa dan berjabat tangan, wa ta'anaka bahkan dia berpelukan. Sebagaimana kalau kita. Wa qabbala kullu minhum dan saling mencium. Tentunya Ismail mencium bapaknya Nabi Ibrahim, tentunya Ibrahim mencium Nabi Ismail. Tsumma qala, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Ismail, inna Allah amarani bi amrin." Ya Ismail, anak Ismail, saya datang di sini karena Allah memerintahkan sesuatu perintah kepada saya. Qala, maka Ismail mengatakan, "Fasna ma amarakallahu bi rabbuka." Kemudian sesudah menyampaikan fasyara'a fi raf'il qawaid wal bina, maka mulailah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat, menaikkan dasarnya itu, fondasinya dan membangun. Ismail yang berbicara, Ibrahim Ismail mengangkat batu dan Ibrahim yabni. Jadi Ismail mengangkat batu, membuka batu. Makanya walamma rafa'a qawada min al-ardi al-kalim bil aswad. Tak kala keduanya membangun fondasinya tidak sudah naik dari tanah, kian al-kalim bil aswad, terus didatangkan pada Nabi Ibrahim Hajar Aswad. Di sini tidak disebutkan siapa yang bangun-bangun, hanya dikatakan kian didatangkan. Tentunya yang mendatangkan tentunya malaikat. Di rujukan yang lain mengatakan malaikat mengatakan Hajar Aswad berasal dari surga. Dan awalnya itu katanya Allah ini riwayat yang benar, Hajar Aswad itu mulanya putih. Karena ini selalu dicium oleh Nabi Adam, terus jadi hitam. Allah dari riwayat yang benar. Yang jelas kalau suatu dia sudah mulai dengan fondasinya, sebagaimana kita lihat itu tingginya itu. Maka jia al-Khalil bin Hajar, maka didatangkanlah Hajar Aswad. Wa wadau fi ruknil baiti, maka dia meletakkan di sudut Ka'bah, haitsu yujadul an yaum, di mana didapatkan sekarang. Jadi pas itu dekat dari pintunya itu ada Hajar Aswad. Sini di sini apa? Ruqyamani. Biasa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana adkhilnal jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabb. Itu yang dibaca biasanya. Kita sampai ke Hajar Aswad. Karena biasanya Hajar Aswad ramai orang yang tidak bisa kita mencium. Tapi kalau bisa mencium. Tapi kalau tidak namanya istalam, yaitu cium jauh. Nah, itu sudah itu multazam. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya multazam, tempat di mana juga tempat diperkenankan doa. Kemudian pintu Ka'bah. Sudah itu sudutnya itu ke apa namanya? Hajar Ismail, dan di atas itu ada mizab.
Jadi katakan datang ke Hajarul Aswad kemudian meletakkan di sudutnya Ka'bah itu, hatta idza tafa al-bina qadar qamatir rajuli, sampai dia naik bangunannya sekitar setinggi orang laki-laki. Ata Ismail bihajarin, kemudian Ismail membawa batu. Jadi suatu naik bangunannya, Ismail membawa batu. Faqama Abu, maka bapaknya berdiri di atas batu. Dia merupakan dipakai untuk, karena tinggi bangunannya dipakai naik. Fa'assarat qadamahu fi, maka kedua kakinya Nabi Ibrahim berbekas pada kaki ke batu itu. Saya kira bapak yang sudah haji atau umrah, yang sudah tawaf, melihat di situ ada yang batu dalam makam itu, ada yang ada sebangunan-bangunan seperti rumah-rumah depan Ka'bah itu, ada dalam itu namanya makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim suatu membangun Ka'bah. Ternyata kakinya berbekas. Jadi di situ kita melihat Nabi Ibrahim agak besar karena bekas kakinya itu besar. Ini ceritanya ini Pak, yang makam Ibrahim ini pernah suatu waktu, kurang tahu lah pemerintahan yang ini, pemerintah yang sekarang, karena menganggap bahwa ini makam Ibrahim ini mengganggu orang tawaf, sehingga pemerintah yang di Saudi itu pernah ada rencana mau menghilangkan itu, karena dianggap bahwa mengganggu orang. Sampai saya dengar masukkan traktor untuk menarik itu dengan pakai tali besi. Tapi begitu dia mau tarik, terus ada seperti petir. Saya dengar cerita, Allahu a'lam, itu ada yang cerita. Akhirnya pemerintah Saudi tidak berani lagi mengganggu itu, sampai sekarang dia tetap di situ. Begitu juga ada rumah-rumah di luar, itu di luar Masjid Haram. Kalau kita di tempat saya itu melihat keluar itu ada rumah di situ yang jadi perpustakaan. Itu tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga mau dibongkar, tapi ternyata ada yang aneh-aneh itu di situ. Menurut ceritanya sampai sekarang bangunan itu tidak diganggu sampai sekarang. Karena kurang tahu apakah ketakutan yang pemerintah atau karena yang pemerintah sekarang itu seperti mau, artinya untuk dengannya kemudahan barangkali bagi jamaah, sehingga atau mau menghindarkan jamaah tempat-tempat yang bisa menyebabkan jamaah ada yang bentuk syirik. Itu jadi akhirnya ada beberapa tempat mau dihilangkan, tapi ternyata tidak bisa dihilangkan semuanya. Jadi wahadal hajar huwa alladhi urifa bima ba'du, inilah batu ini yang dikenal sesudahnya itu bimaqam Ibrahim. Itu kan dalam pelaksanaan tawaf itu, kalau kita sudah tawaf 7 kali, disunatkan salat sunnah di maqam Ibrahim itu. Kalau bisa, tapi pengalaman akhir-akhir ini susah untuk kita salat karena terlalu ramai orang. Jadi yang penting sekarang yaitu kita salat sejajar dengan itu. Kita mundur ke belakang, itu pun kalau kita mundur karena banyaknya jamaah haji. Kecuali dulu yang pada masa tahun 70-an masih muda, kita salat di situ karena masih kurang orang yang datang. Walamma faraga min bina'il baiti da'awa bi hadzal duam. Tak kala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, dia berdoa sebagaimana kama haka Allah fil Quran Karim, sebagaimana diceritakan Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna.
إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Inilah yang diceritakan dalam Al-Quran. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mengatakan wa idh yarfa Ibrahim, tak kala Nabi Ibrahim mengangkat membangun al-qawaid, yaitu pondasinya atau bangunannya Ka'bah, minal baiti dari Ka'bah, wa Ismail dan Ismail, dia berdoa Rabbana taqabbal minna, ya Allah taqabbal minna, terimalah doa kami. Innaka antas sami'un, sesungguhnya kamu ya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimin laka, ya Allah jadikanlah kami muslimin laka, orang Islam atau tunduk padamu, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan muslimah, umat yang Islam atau tunduk laka kepada kamu, wa arina manasik, dan perlihatkan kepada kami tempat-tempat manasik. Itu yang sekarang yang manasiknya yaitu Masjid Haram, Arafah, Mina, Muzdalifah, dan itu namanya manasik Masjidil Haram. Wa tub alaina dan ampunan kepada kami, innaka antat tawwabur, sesungguhnya kamu ya Allah Maha menerima taubat, Ar-Rahim dan Maha pengasih. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah wa ba'ath fihim rasulan, utuskan kepada mereka rasulan, seorang rasul, minun di antara mereka, yatlu alaihi, yang bisa membacakan ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimu kitab, dan mengajarkan kitabmu, wal hikmah, dan hikmah, wa zakir, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya kamu ya Allah Maha mulia dan Maha bijaksana. Itulah doanya ini yang maksudnya fi rasulan, yaitu Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah. Itulah yang doa Rasul Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa qad taqabbalallahu du'a fa kana ummatu Muhammadiyah khairu ummatin ukhrijat. Maka Allah menerima doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka umat Muhammad yang kita ini umat Islam khairu ummatin, umat yang termulia. Wa kana nabiyul mab'uts fihi huwa khatamul anbiya, dan Nabi Muhammad SAW merupakan khatamul anbiya, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika kanat al-Ka'batul baitul haram awwal makanin musharrafin bunya fil ard, maka menjadilah Ka'bah itu merupakan tempat atau bait yang pertama-tama dibangun, yang termulia di atas bumi ini. Wa qala ta'ala inna awwala baiti wudi'a lin-nas ila akhir. Ini yakni dari ayat ini, dari kisah ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan Baitul Haram, merupakan tempat yang termulia di atas dunia ini. Oleh sebabnya itu Nabi sudah memberikan penjelasan, siapa orang yang salat di Masjid Haram satu kali sama halnya orang salat 100.000 kali di tempat yang lain. Itu asalnya kalau orang berpikir nak haji itu jangan dipikirkan biayanya, ongkosnya murah sekali, karena kalau kita mau salat 100.000 kali itu berapa lama itu? Jadi itu sebenarnya yang diburu itu. Tapi ya itu yang kita sayangkan, karena ada dan jamaah pergi haji yang banyak hanya pergi belanja saja, putar di pasar. Padahal yang dianjurkan itu satu kali salat sunat saja sama hanya 100.000 kali salat di tempat yang lain. Tapi jangan kita spekulasi. Setelah kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita pulang ke Indonesia malas, mengatakan sudah jangan salahkan, sudah banyak salahkan, tidak boleh kita begitu. Dengan selesainya kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, supaya itu kerajinan kita, apa yang kita bawa ke Indonesia, jangan kita main spekulasi. Saya kira karena sudah masuk waktu sampai di sini, saya sampaikan. Mari kita berdoa menutup pekerjaan kita dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'alimna. Allahumma anfa'na ma 'allamna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولادة إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام وبعد ميلاد إسماعيل ب11 عاما مرت ملائكة الرحمن بالخليل إبراهيم وهم ذاهبون إلى تدمير قرى قوم لوط فظنهم بشرا وقرب إليهم عجلا حنيذا فلم يأكلوا فنكرهم وتوجس منهم خيفة فاطمأنوا وأخبروا بشأنهم وبشروه وزوجه سارة بغلام عليم وهو إسحاق ومن بعد إسحاق بابنه يعقوب إلى آخر. Jamaah Maghrib yang saya hormati, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung atau membicarakan masalah yaitu kelahiran Nabi Ismail serta beberapa tahun tidak punya keturunan, maka istri Nabi Ibrahim Sarah memberikan saran kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau Sarah kawin dengan Hajar. Saya kira jarang seperti ini yang perempuan menyarankan kepada suaminya untuk kawin. Tapi ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Karena sudah lama bertahun-tahun dia sudah kawin dengan Sarah, tidak mempunyai keturunan. Sudah hampir 100 tahun umurnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau Sarah kawin dengan Hajarah. Ya tentunya seorang laki-laki menyambut dengan baik saran ini. Saya kira tidak ada laki-laki yang normal, apalagi kalau istrinya menyarankan, sedangkan tidak senang mahar istrinya, masih cari yang lain, apalagi kalau istrinya mencari. Akhirnya setelah itu kawin, nerima kawin. Tak lama kemudian Hajar melahirkan Nabi Ismail. Karena melihat, tentunya Sarah melihat Nabi Ibrahim bersama dengan istri barunya Hajar, apalagi sudah melahirkan anak, melihat kehidupan yang berbahagia, timbul rasa cemburu. Timbul rasa cemburu sama Sarah. Jadi rasa kecemburuan itu terhadap perempuan, terhadap madunya, soal biasa, masalah biasa. Karena sedangkan istri Nabi masih cemburu, apalagi bukan istri Nabi. Istri Nabi Ibrahim masih cemburu pada istri Nabi ini. Bahkan Khadijah sendiri, istri Rasulullah SAW, kalau sama Aisyah, istri Rasulullah SAW,
kalau Rasulullah menyebut Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Kalau Rasulullah menyebut kebaikan Khadijah, kadang-kadang mukanya Aisyah merah, padahal Khadijah sudah meninggal. Jadi wanita yang dimadu itu walaupun bagaimana dia mesti ada rasa cemburunya. Sehingga ada bahasa daerah mengatakan si cinnonna atinna makundai pamaure pada cinnonna uai cemeh. Begitu. Jadi keruh sekali walaupun bagaimana dia keruh sekali. Ini Sarah meminta kepada Ibrahim untuk kawin dengan Hajar, dia masih cemburu. Akhirnya pada waktu itu melihat ini Sarah kurang tidak tenang, akhirnya Ibrahim mendapat perintah dari Allah supaya pergi menuju ke yang lalu itu kita katakan Jibal Farang, di daerah Farang yaitu Mekah sekarang. Daerah Mekah. Jadi pergi sana pergi ke sana dengan anaknya Ismail. Ya, tentu yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana Hajara dan Ismail dalam keadaan kecil dibawa ke sana, kemudian beberapa hari atau barangkali beberapa bulan, kan nanti sebutkan berapa lamanya Ibrahim harus kembali lagi ke Hajara, ke Syam, dari Syam. Sedangkan Hajara dan Ismail ditinggalkan di daerah Mekah sekarang dengan berdua, tidak ada orang. Sehingga Nabi Ibrahim suatu mau berangkat, Hajara mengikut di belakangnya mengatakan, apakah perintah Allah kamu tinggalkan kami di sini berdoa? Apakah ada perintah dari Allah? Karena Nabi Ibrahim mau kembali ke daerah Syam untuk istrinya, ke Sarah. Maka Nabi Ibrahim berbalik menjawab, betul ini perintah dari Allah. Akhirnya Hajar mengatakan, kalau betul perintah dari Allah, tidak mungkin Allah membiarkan kami di sini berdoa sia-sia tanpa ada makanan, tanpa ada apa. Tidak mungkin. Begitu tawakalnya. Jadi kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah, insya-Allah kita akan mendapat pertolongan. Tentu yang lalu sudah kita jelaskan sampai timbulnya air Zamzam. Sekarang wiladatu Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam, kelahiran Ishaq dan anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah lahir Nabi Ismail beberapa tahun, maka lahirlah Ismail, baru Sarah melahirkan. Di sini katakan wa ba'da miladi Ismail bi bid'ata asyara aman marrat malaikatur rahmani bil khalil Ibrahim. Sesudah lahirnya Nabi Ismail dengan beberapa tahun, namanya sih bid'ata asyara. Ada yang mengatakan sekitar 17 tahun. Yang jelas bahwa bid'ah asyara itu lebih 10 tahun. Marrat malaikatul rahman, malaikatul rahman, malaikat ar-rahman yang akan bertugas menghancurkan perkampungan Nabi Lut, masyarakat Nabi Lut. Dia lewat ke Nabi Ibrahim. Karena di samping malaikat ini, rombongan malaikat ini diperintahkan untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga membawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim. Jadi ini rombongan malaikat ini dia ke perkampungan Nabi Lut, lewat ke Nabi Ibrahim. Wa hum zahibuna ila tadbiri qura qaumi Lutin.
yaitu para malaikat pergi untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut. Tentunya kita sudah tahu Nabi Lut itu kaum Nabi Lut ada kaum yang apa namanya, laki-lakinya suka sama laki-laki. Di situ asalnya namanya yang orang yang suka sama laki-laki. Hanya perintah Allah kepada malaikat sudah dihancurkan perkampungannya itu. Fadhannahum basharan. Nah, ini malaikat ini, rombongan malaikat ini singgah pada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim fadhannahum basharan, menyangka, mengira rombongan yang singgah ini menemu dia basharan, manusia, karena malaikat dalam bentuk manusia. Rombongan datang. Wa qarraba ilaihim ijalan hanidan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan artinya makanan, dikatakan ijalan hanidan, yaitu sapi yang sudah dibakar. Kesenangan orang Arab ya. Jadi yang jelas bahwa dia menyuguhkan, artinya menyerahkan, memberikan untuk makanan. Falam yakulu, karena tapi ini karena malaikat tidak makan. Mereka tidak makan. Setelah disiapkan makanan, Nabi Ibrahim menyiapkan makanan, mereka tidak makan. Fanakarahu wa tawajjasa fi khifa. Hanya Nabi Ibrahim merasa takut. Ini yang datang ini orang atau bukan orang? Karena tidak makan. Jadi mulai ketakutan Nabi Ibrahim. Dipersiapkan makanan yang enak-enak, lantas tidak mau makan. Hanya timbullah rasa was-was dalam hatinya. Nabi Ibrahim mengatakan, ini apa ini? Manusia atau bukan manusia kan? Fatma'annuhu wa akhbaru bisya'ni. Kemudian malaikat memberikan ketenangan kepada Ibrahim. Tenang, jangan takut. Wa akhbaruhu bisya'ni, dan mereka memberitakan Nabi Ibrahim bisya'ni, tugas mereka. Jadi ini yang rombongan mereka menjelaskan bahwa kami ini rombongan malaikat yang tak makan. Jangan kau takut, karena kami ada tugas dikasih oleh Allah. Tapi di samping itu, wa basyaru wa zawjahu bisyara bi gulamin alim. Di samping menyampaikan tugasnya, yaitu untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga menyampaikan berita gembira. Wa zawjahu, dan istrinya Sarah akan diberikan anak. Bi gulamin alim, anak yang pintar. Wa huwa Ishaq, yaitu Ishaq yang menjadi Nabi Ishaq. Jadi sewaktu ini rombongan malaikat mau pergi menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga singgah ke Nabi Ibrahim untuk menyampaikan bahwa ada perintah, ada berita gembira dari Allah untuk sampaikan bahwa insya-Allah kamu akan melahirkan anak, yaitu Ishaq. Wa min ba'di Ishaq bin Yaqub, dan dari sesudah Ishaq anaknya Yaqub. Jadi Yaqub itu bapaknya Nabi Yusuf, Yakub bapaknya Ishak. Jadi anak yang kedua dari Nabi Ibrahim. Fa'ajabatis sayyidatu Sarah, maka setelah mendengar itu bahwa akan diberikan anak, Sarah yang sudah tua tentunya merasa heran, takjub. Sudah nenek-nenek, sudah tua, kenapa masih bisa melahirkan, akan diberikan anak? Akhirnya merasa heran. Waqalat, dan dia mengatakan, Sarah mengatakan sebagaimana diceritakan kama haqallahu taala, sebagaimana ceritakan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Hud ayat 72 dan 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syai'an inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid.
Ini yang suatu disampaikan Sarah bahwa akan diberikan anak, akan melahirkan anak. Maka Sarah melihat situasi ini dan sudah tua, akhirnya merasa heran. Dan ini diceritakan Al-Quran mengatakan, qalat, Sarah mengatakan, ya wailata. Ini ya wailata dalam bahasa Arab ini kalau ada sesuatu yang ajaib. Orang Arab mengatakan ya wailata. Ini sangat mengherankan ini. Karena melihat usianya sudah tua, akhirnya mengatakan ya wailata, bagaimana ini? A'alidu, bagaimana caranya bisa saya melahirkan? Bagaimana saya bisa melahirkan? Nah, saya sudah tua. A'alidu, apakah saya bisa melahirkan? Wa ana ajuzun, dan saya sudah tua. Sudah ajuz. Nenek, sudah nenek. Kalau ajuz dalam bahasa Arab, ajuz nenek. Wa hadza ba'li syekhan, di samping itu hadza ini suamiku, itu Nabi Ibrahim. Ba'li ma'ali suamiku syekhan, sudah tua juga. Sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini berita gembira ini betul-betul hal yang sangat menakjubkan. Artinya seperti di luar kebiasaan. Memang sudah di luar kebiasaan. Jadi la syai'un ajib, ini betul-betul ini sangat menakjubkan. Karena sudah tua, dia sudah tua, suaminya sudah tua, Nabi Ibrahim bahkan dikatakan bahwa hampir 100 tahun umurnya, masih mau diberikan anak. Jadi ini istrinya Sarah heran. Qalu, malaikatnya berkata, serta Sarah mengatakan, apakah saya masih bisa? Qalu, malaikat berkata, ata'ajabina min amrillah, apakah kamu merasa ta'ajub, merasa heran atas ketetapan Allah? Bagaimana kau bisa heran kalau Allah SWT tidak melihat umur usia, umur tua? Bahkan sekarang banyak usia yang muda tidak ada anaknya. Rahmatullahi wabarakatuh, itu rahmat Allah dan berkahnya alaikum, kepada kamu ahlul bait, ahlul bait. Innahu hamidun majid, merupakan sesungguhnya itu Allah Maha terpuji dan Maha pemurah. Jadi ini yang serta Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merasa heran, yang berita walaupun menggembirakan karena akan melahirkan satu anak, tapi dia sudah situasinya sudah tua, akhirnya merasa heran. Malaikat mengatakan, bagaimana kau merasa heran? Nah, ini ketetapan Allah. Kalau Allah mengizinkan, tidak ada yang susah. Wa kadzalika ta'ajjaba Ibrahim alaihissalam istibsyaran bihadhihi al-bashara wa farhan biha wa tathbitan laha. Begitu juga Ibrahim ta'ajjub, merasa heran karena dia sudah tua, istrinya sudah tua. Istibsyaran bihadhihi al-bashara, ta'ajjub, tapi di samping ta'ajjub merasa heran, dia juga gembira dengan pemberitaan yang menggembirakan ini. Istibsyaran, merasa gembira. Wa farahan, dan senang sekali. Wa tasbitan lah, dan menenangkan, menetapkan istrinya. Jangan kau sensa, jangan kau merasa heran, karena ini ketetapan Allah, tentunya tidak ada yang susah. Faqala kama haka Allah azza wa jalla, ini apa yang dikatakan Nabi Ibrahim sama istrinya kepada malaikat juga. Allah menceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr yang tadi itu, yang ayat yang 2 tadi itu surat Hud, ini di surat Al-Hijr. Sekarang ada pertanyaan, atau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buku roman atau kisah. Tapi dijawab oleh ahli tafsir mengatakan Al-Quran itu betul mengandung sejarah, tapi tidak boleh kita mengatakan itu buku roman. Kenapa?
Karena coba kita lihat Al-Quran, tidak ada yang kisah yang sempurna, hanya disinggung sedikit-sedikit, tidak ada yang sempurna. Jadi dia merupakan buku roman, kecuali kisahnya Nabi Yusuf itu yang sempurna. Yang lain sedikit-sedikit yang disinggung. Tidak ada yang kisah yang sempurna. Misalnya ini tadi di surat Hud hanya 2 ayat. Kemudian pindah lagi surat Hijr 3 ayat. Jadi tidak bersambung begitu. Oleh sebabnya itu tidak bisa kita mengatakan bahwa Al-Quran itu betul mengandung sejarah. Tidak boleh kita mengatakan buku roman. Keheranan atau ketakjuban Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran atau dikatakan dalam Al-Quran, mengatakan qala abashshartumuni ala ammasani al-kibru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqq fala takun minal qanitin qala wa may yaqnut min rahmatillahi illa dhalun qala may yaqnatu min rahmatillahi illa dhalun. Al-Quran mengatakan, menceritakan keadaannya Nabi Ibrahim. Qala Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat itu, abasyartumuni, apakah kalian membawakan saya berita yang menggembirakan? Ala mas'ala ammasani al-kubur, pada saya usiaku sudah tua. Bagaimana tubasyir, bagaimana caranya bisa terjadi ini berita yang gembira ini? Qalu, malaikat menjawab, yang rombongan malaikat itu menjawab, basyarnaka bil haqq, kami memberikan berita gembira dengan benar. Ini bukan permainan ini atau bukan hoax, benar-benar ini kami sampaikan. Fala takum minal qanitin, janganlah menjadi orang yang putus asa. Jangan mengatakan istriku sudah tua, saya sudah tua, bagaimana mau ada anak? Jangan menjadi putus asa. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, wa may yaqnatu min rahmatillah, siapa atau tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah illa dhallun, kecuali orang yang sesat. Jadi ini merupakan satu petunjuk bagi orang yang sudah lama melahirkan, kawin, tidak ada keturunannya, jangan merasa putus asa bahwa tidak ada. Tetap kita mengharapkan, tawakal kepada Allah SWT, karena kalau Allah menginginkan, bukan tuanya mudanya, yang penting Allah sudah menentukan, insyaallah tidak ada yang susah bagi Allah. Wa kadzalika dzukirat hadhihi al-busyra fi mawadi' ukhra min al-kitabil aziz. Begitu juga ini pemberitaan yang menggembirakan ini, yaitu bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan lagi anak, yaitu Ishak, disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Jadi bukan satu surah menceritakan Nabi Ibrahim, tapi tersebar di beberapa surah. Itu tadi saya mengatakan, oleh sebabnya itu pada umumnya atau semuanya ahli tafsir mengatakan Al-Quran tidak boleh kita katakan itu merupakan buku roman. Buku roman karena kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tidak ada yang sempurna dalam satu tempat, tapi tersebar di beberapa surah dalam Al-Quran. Wa badal bisyarati hamalat Sarah ibn Ishaq. Jadi sesudah terjadi ini di sini tidak sebutkan berapa lamanya. Setelah datang itu malaikat menyampaikan berita gembira, hamalat Sarah bisa, terus hamalat Sarah hamil. Kalau istilahnya kita bahasa daerah mondrodara nih. Ya. Mondrodara saya sampaikan, mondrodara nih. Tahu mondrodara. Semua wadatu, kemudian di sini bukan kata semua wadatu, tertentu juga berapa lama. Saya sebutkan berapa lama itu hamilnya. Semua wadatu kemudian melahirkan. Lahirlah Ishak. Wa kana li Ibrahim nahwa mi'ati amin. Nabi Ibrahim umurnya sekitar 100 tahun. Kalau kita di sini 100 tahun masuk surah Kaabah. Ada yang naik haji lebih 100 tahun naik surah Kaabah.
Bahkan ada di situ sudah bingung-bingung. Naik haji memberikan makanan ayamnya di pesawat. Ada juga yang mau naik oyek ke Takalar. Sehingga ada yang terjemaah kita menyarankan kepada MUI supaya MUI memberikan fatwa orang yang usia lanjut janganlah pergi haji. Tidak boleh. Tak boleh larang orang pergi haji. Hanya barangkali sebaiknya nanti pelaksanaan haji itu yang jamaah haji yang tua ada keluarganya yang mendampingi. Sebaiknya begitu. Tak boleh kita halangi. Ya, hanya mengatakan bahwa ini susah sekali apa. Tapi kalau anaknya, saya kira memudahkan juga keluarganya untuk pergi haji. Jadi kalau ada orang tua, kan ternyata tahun lalu ada peraturan dari pemerintah Saudi yang usia 60 tahun ke atas tak boleh pergi haji. Tapi ternyata tahun ini terbuka. Karena ada keluarga saya tahun lalu dihalangi karena lebih 65 tahun, tahun ini sudah pergi. Jadi kalau bagi saya jangan dihalangi orang pergi haji. Tapi kalau ada usia yang jamaah haji kita, yang calon jamaah haji kita yang usia lanjut, sebaiknya disarankan ada keluarga yang dekatnya yang mendampingi. Kalau anaknya, ini yang biasanya karena orangnya dititip, tetangganya atau keluarga jauh, akhirnya tidak diperhatikan. Sebaiknya pemerintah kita itu yang memikirkan itu. Karena ini saya lihat beberapa catatan-catatan saya baca di petugas haji itu, akhirnya dia mengatakan bahwa kritikannya terhadap pelaksanaan jamaah haji itu masih banyak. Terutama ini tahun ini kelihatannya banyak yang kendala dalam konsumsinya. Begini Pak, mengurus haji itu, jamaah haji itu tidak akan mulus seperti ini. Saya sudah berapa kali bertugas sebagai pembimbing haji, pelayan haji, baik di kedutaan, baik sebagai apa. Tak bisa begitu sempurna, tidak ada kesulitan kerana mengurus orang banyak. Di negara kita saja mengurus orang banyak susah, apalagi di negaranya orang. Apalagi orang banyak. Di Arafah itu, sekitar Arafah, di tempat-tempat Masyaril Haram itu, tempat-tempat pelaksanaan dalam rangkaian haji itu, kalau kita salah jalur saja harus masuk lagi ke Mekah baru kembali. Jadi oleh sebabnya itu, suatu kami bertugas di sana, Menteri Ghafur masih Menteri Muda, kami menyarankan supaya jamaah-jamaah haji itu setiap mobil jamaah haji itu yang ditugaskan menggait di situ mahasiswa yang ada di Timur Tengah yang tahu alamat dan situasi sana. Karena kadang-kadang yang mendampingi jamaah itu yang tidak tahu situasi. Jamaah nyasar, kata saya nyasar, melihat petugasnya mengatakan saya juga nyasar. Ini aja masalah. Oleh itu kita menyarankan supaya jamaah yang naik di sana, setiap bus itu yang mendampingi satu bus itu ada mahasiswa yang di sana, yang tahu situasi dan tahu bahasanya. Kan ini yang. Tapi walaupun bagaimana, karena kami sudah mengalami itu, misalnya setiap habis pelaksanaan jamaah haji kita adakan evaluasi. Oh, ini kekurangannya, ini yang salah, ini yang kurang. Akhirnya untuk tahun berikutnya, setelah tahun berikutnya diperhatikan lagi, ada lagi masalah yang lain. Tidak bisa jadi mengurus jamaah haji mesti ada masalahnya. Itu sebabnya Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Memang kita dianjurkan dalam melaksanakan ibadah haji itu harus sabar, karena juga ibadah fisiknya harus diuji kita semuanya. Oleh sebabnya itu yang haji itu ada dua. Ada haji mabrur, ada haji gair mabrur. Ya. Kalau tidak sabar, tidak macam-macam kan, ngotot saja di sana, marah-marah terus saja. Itu dikhawatirkan hajinya tidak mabrur. Tapi kalau dia sabar, itulah yang mabrur.
Jadi Nabi Ibrahim suatu lahir Nabi Ishak umurnya sekitar 100 tahun. Thumma wulida dari Ishak Yaqub Abul Asbati al-Isna Asyara. Kemudian lahir dari Ishak, Nabi Ishak, Yaqub. Nabi Yaqub merupakan bapak dari nabi-nabi yang keturunannya yang 12 itu. Ya, mulai dari Ishak, Yaqub sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad bukan dari Ishak. Karena nabi-nabi itu ada dua, dari Ishak dan Ismail. Yang Bani Israil dari Ishak, sedangkan Nabi Muhammad dari Ismail. Wa min zurriyatihi, dari keturunannya itu kanat jami' anbiya Bani Israil, itu semuanya nabi-nabi Bani Israil. Min ladun Yusuf ila Isa, mulai dari Nabi Yusuf sampai kepada Nabi Isa, semuanya dari Ishak itu. Tapi kita ini Rasulullah SAW memberikan keistimewaan umatnya karena kita punya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sesudah Rasulullah SAW tidak ada nabi. Jadi akhir-akhir ini beberapa yang timbul yang mengaku sebagai nabi itu semuanya bohong. Karena Nabi Rasulullah SAW sudah mengunci, katakan laukana nabiyyun ba'di lakan Umar. Sekiranya ada nabi sesudah saya maka Umar akan menjadi nabi. Tapi Umar tidak menjadi nabi. Rasulullah atau nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan, mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Nabi SAW mengatakan memberikan kedudukan yang mulia bagi intelektualnya, bagi para ulamanya Nabi, umatnya Nabi, mengatakan ulama ummati, para ulama intelektualnya, cendekiawannya umatku ka anbiya Bani Israil, sama kedudukannya nabi-nabi Bani Israil. Jadi itu sebenarnya adalah Nabi Rasulullah SAW. Inilah yang riwayat singkatnya kelahiran Nabi Ishak. Kemudian kita pindah ke Bina'ul Baitil Atiq, pembangunan Ka'bah, Al-Baitul Atiq. Sumaja Ibrahim liyazura ibnahu Ismail kama kan sya'nuhu wa kanat Hajar kad matat radhiyallahu anha wa balagha Ismail mablaghar rijali wa tazawwaja. Kemudian sesudah lahir Ishak, tentunya Nabi Ibrahim ulang alik ke antara Syam dengan Mekah, karena istrinya Sarah di Syam sedangkan Hajarah di daerah Mekah. Sudah lahir Ibrahim, ja'a liyazura ibnahu Ismail, pergi menziarahi anaknya Ismail di Mekah. Kama kana, sebagaimana biasanya dilakukan waktu yang tertentu, ke Sarah, sudah itu ke Hajarah, itu ulang alik. Wa kanat Hajarah kad matat. Jadi suatu lahir Ismail, suatu Nabi Ibrahim pergi ke Hajarah, ke Mekah yang sekarang, ternyata Hajar sudah meninggal. Wa balagha Ismail ma balagha rijal, sedangkan Nabi Ismail sudah mencapai umur dewasa, sama berlari seperti menjadi laki-laki yang besar. Wa tazawwaja, bahkan sudah kawin. Karena sebagaimana kita yang lalu mengatakan bahwa setelah Hajar dan Ismail tinggal di daerah tandus yang tidak ada orang, kemudian datang orang yang dari Yaman, Jurhum, tinggal di situ. Akhirnya orang kaya dari Jurhum itu, ya di situ yang dikawini oleh Ismail. Wa kana Ismail yubri nabalahu wa kana ramiyan tahta syajaratin 'azimatin bil qurbi min Zamzam. Jadi suatu datang Nabi Ibrahim, sedangkan Ismail sudah besar. Nabi Ismail itu dia sementara memperbaiki panahnya, dan Nabi Ismail dia pintar memanah. Tahta syajaratin azimatin, di bawah pohon yang besar dekat dari Zamzam. Jadi menurut ini, dalam buku ini kita
kita baca bahwa dulu suatu tinggal di situ Hajar ada pohon yang tumbuh dekat Zamzam. Di situlah duduk-duduk Nabi Ismail memperbaiki panahnya, terus datang Nabi Ibrahim. Falamma ra'abahu faqama ilaihi fatasafa. Tak kala Nabi Ismail melihat bapaknya Ismail datang, maka dia berdiri ke bapaknya, fatasafa dan berjabat tangan, wa ta'anaka bahkan dia berpelukan. Sebagaimana kalau kita. Wa qabbala kullu minhum dan saling mencium. Tentunya Ismail mencium bapaknya Nabi Ibrahim, tentunya Ibrahim mencium Nabi Ismail. Tsumma qala, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Ismail, inna Allah amarani bi amri." Ya Ismail, anak Ismail, saya datang di sini karena Allah memerintahkan sesuatu perintah kepada saya. Qala, maka Ismail mengatakan, "Fasna ma amarakallahu bi rabbuka." Kemudian sesudah menyampaikan fasyara'a fi raf'il qawaid wal bina, maka mulailah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat, menaikkan dasarnya itu, fondasinya dan membangun. Ismail yang berbicara, Ibrahim Ismail mengangkat batu dan Ibrahim yabni. Jadi Ismail mengangkat batu, membuka batu, makanya falamma rafa'a qawada min al-ardi al-kalim al-aswad. Tak kala keduanya membangun fondasinya di sudah naik dari tanah, jian al-kalim al-aswad, terus didatangkan pada Nabi Ibrahim Hajar Aswad. Di sini dia disebutkan siapa yang bangun-bangun. Hanya dikatakan jian, didatangkan. Tentunya yang mendatangkan tentunya malaikat. Di rujukan yang lain mengatakan malaikat mengatakan Hajar Aswad berasal dari surga. Dan awalnya itu katanya Allah ini riwayat yang benar. Hajar Aswad itu mulanya putih. Karena ini selalu dicium oleh Nabi Adam, terus jadi hitam. Allah dari riwayat ini. Yang jelas kalau waktu dia sudah mulai dengan fondasinya, sebagaimana kita lihat itu tingginya itu. Maka ji'al Khalil min Hajar, maka didatangkanlah Hajar Aswad. Wa wadau fi ruknin baiti, maka dia meletakkan di sudut Ka'bah, haitsu yujadul an yaum, di mana didapatkan sekarang. Jadi pas itu dekat dari pintunya itu ada Hajar Aswad. Di sini apa? Rukn Yamani. Biasa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana adkhilnal jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabb. Itu yang dibaca biasanya. Kita sampai ke Hajar Aswad. Karena biasanya Hajar Aswad ramai orang yang tidak bisa kita mencium, tapi kalau bisa mencium. Tapi kalau tidak namanya istalam, yaitu cium jauh. Nah, itu khususnya itu multazam. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya multazam, tempat di mana juga tempat diperkenankan doa. Kemudian pintu Ka'bah. Sudah itu sudutnya itu ke Hajar Ismail, dan di atas itu ada mizab. Jadi katakan datang ke Hajar Aswad, kemudian meletakkan di
sudutnya Ka'bah itu, hatta idza tafa al-bina qadar qamatir rajuli, sampai dia naik bangunannya sekitar setinggi orang laki-laki. Ata Ismail bihajarin, kemudian Ismail membawa batu. Jadi suatu naik bangunannya, Ismail membawa batu. Faqama Abu, maka bapaknya berdiri di atas batu. Dia merupakan dipakai untuk, karena tinggi bangunannya dipakai naik. Fa'assarat qadamahu fi, maka kedua kakinya Nabi Ibrahim berbekas pada kaki ke batu itu. Saya kira bapak yang sudah haji atau umrah, yang sudah tawaf, melihat di situ ada yang batu dan makam itu, ada yang ada sebangunan-bangunan seperti rumah-rumah depan Ka'bah itu, ada dalam itu namanya makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim suatu membangun Ka'bah. Ternyata kakinya berbekas. Jadi situ kita melihat Nabi Ibrahim agak besar karena bekas kakinya itu besar. Ini ceritanya ini Pak, yang makam Ibrahim ini pernah suatu waktu, kurang tahu lah pemerintahan yang ini, pemerintah yang sekarang, karena menganggap bahwa ini makam Ibrahim ini mengganggu orang tawaf, sehingga pemerintah yang di Saudi itu pernah ada rencana mau menghilangkan itu, karena dianggap bahwa mengganggu orang. Sampai saya dengar masukkan traktor untuk menarik itu dengan pakai tali besi. Tapi begitu dia mau tarik, terus ada seperti petir. Saya dengar cerita, Allahu a'lam, itu ada yang cerita. Akhirnya pemerintah Saudi tidak berani lagi mengganggu itu, sampai sekarang dia tetap di situ. Begitu juga ada rumah-rumah di luar, itu di luar Masjid Haram. Kalau kita di tempat saya itu melihat keluar itu ada rumah di situ yang jadi perpustakaan. Itu tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga mau dibongkar, tapi ternyata ada yang aneh-aneh itu di situ. Menurut ceritanya sampai sekarang bangunan itu tidak diganggu sampai sekarang. Karena kurang tahu apakah ketakutan yang pemerintah atau karena yang pemerintah sekarang itu seperti mau, artinya untuk dengannya kemudahan barangkali bagi jamaah, sehingga atau mau menghindarkan jamaah tempat-tempat yang bisa menyebabkan jamaah ada yang bentuk syirik. Itu jadi akhirnya ada beberapa tempat mau dihilangkan, tapi ternyata tidak bisa dihilangkan semuanya. Jadi wahadal hajar huwa alladhi urifa bima ba'du, inilah batu ini yang dikenal sesudahnya itu bimaqam Ibrahim. Itu kan dalam pelaksanaan tawaf itu, kalau kita sudah tawaf 7 kali, disunatkan salat sunnah di maqam Ibrahim itu. Kalau bisa, tapi pengalaman akhir-akhir ini susah untuk kita salat karena terlalu ramai orang. Jadi yang penting sekarang yaitu kita salat sejajar dengan itu. Kita mundur ke belakang, itu pun kalau kita mundur karena banyaknya jamaah haji. Kecuali dulu yang pada masa tahun 70-an masih muda, kita salat di situ karena masih kurang orang yang datang. Walamma faraga min bina'il baiti da'awa bi hadzal duam. Tak kala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, dia berdoa sebagaimana kama haka Allah fil Quran Karim, sebagaimana diceritakan Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak
wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Inilah yang diceritakan dalam Al-Quran. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mengatakan wa idh yarfa Ibrahim, tak kala Nabi Ibrahim mengangkat membangun al-qawaid, yaitu pondasinya atau bangunannya Ka'bah, minal baiti dari Ka'bah, wa Ismail dan Ismail, dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah taqabbal minna, terimalah doa kami. Innaka antas sami'un, sesungguhnya kamu ya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimin laka, ya Allah jadikanlah kami muslimin laka, orang Islam atau tunduk padamu, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan muslimah, umat yang Islam atau tunduk laka kepada kamu, wa arina manasik, dan perlihatkan kepada kami tempat-tempat manasik. Itu yang sekarang yang manasiknya yaitu Masjid Haram, Arafah, Mina, Muzdalifah, dan itu namanya manasik Masjidil Haram. Wa tub alaina dan ampunan kepada kami, innaka antat tawwabur, sesungguhnya kamu ya Allah Maha menerima taubat, Ar-Rahim, dan Maha pengasih. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah wa ba'ath fihim rasulan, utuskan kepada mereka rasulan, seorang rasul, minun di antara mereka, yatlu alaihi, yang bisa membacakan ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimu kitab, dan mengajarkan kitabmu, wal hikmah, dan hikmah, wa zakir, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya kamu ya Allah Maha mulia dan Maha bijaksana. Itulah doanya ini yang maksudnya fi rasulan, yaitu Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah. Itulah yang doa Rasul Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa qad taqabbalallahu du'a fa kana ummatu Muhammadiyah khairu ummatin ukhrijat. Maka Allah menerima doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka umat Muhammad yang kita ini umat Islam khairu ummatin, umat yang termulia. Wa kana nabiyul mab'uts fihi huwa khatamul anbiya, dan Nabi Muhammad SAW merupakan khatamul anbiya, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika kanat al-Ka'batul Baitul Haram awwal makanin musharrafin bunya fil ard, maka menjadilah Ka'bah itu merupakan tempat atau bait yang pertama-tama dibangun, yang termulia di atas bumi ini. Wa qala ta'ala inna awwala baiti wudi'a lin-nas ila akhir. Ini yakni dari ayat ini, dari kisah ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan Baitul Haram, merupakan tempat yang termulia di atas dunia ini. Oleh sebabnya itu Nabi sudah memberikan penjelasan, siapa orang yang salat di Masjid Haram satu kali sama halnya orang salat 100.000 kali di tempat yang lain. Itu asalnya kalau orang berpikir naik haji itu jangan dipikirkan biayanya, ongkosnya murah sekali, karena kalau kita mau salat 100.000 kali itu berapa lama itu? Jadi itu sebenarnya yang diburu itu. Tapi ya itu yang kita sayangkan, karena ada dan jamaah pergi haji yang banyak hanya pergi belanja saja, putar di pasar. Padahal yang dianjurkan itu satu kali salat sunat saja sama hanya 100.000 kali salat di tempat yang lain. Tapi jangan kita spekulasi. Setelah kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita pulang ke Indonesia malas, mengatakan sudah jangan salat, kan sudah banyak salat, tidak boleh kita begitu. Dengan selesainya kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, supaya itu kerajinan kita, apa yang kita bawa ke Indonesia. Jangan kita main spekulasi. Saya kira karena sudah masuk waktu sampai di sini, saya sampaikan. Mari kita berdoa menutup pekerjaan kita dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'alimna. Allahumma 'allimna ma 'allamna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina
وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولادة إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام وبعد ميلاد إسماعيل ببضعة عشر عاما مرت ملائكة الرحمن بالخليل إبراهيم وهم ذاهبون إلى تدمير قرى قوم لوط فظنهم بشرا وقرب إليهم عجلا حنيذا فلم يأكلوا فنكرهم وتوجس منهم خيفة فاطمأنوا وأخبروا بشأنهم وبشروه وزوجه سارة بغلام عليم وهو إسحاق ومن بعد إسحاق بابنه يعقوب إلى آخر. Jamaah Maghrib yang saya hormati, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung atau membicarakan masalah yaitu kelahiran Nabi Ismail serta beberapa tahun tidak punya keturunan, maka istri Nabi Ibrahim Sarah memberikan saran kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau Sarah kawin dengan Hajar. Jadi saya kira jarang seperti ini yang perempuan menyarankan kepada suaminya untuk kawin. Tapi ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim, karena sudah lama bertahun-tahun dia sudah kawin dengan Sarah, tidak mempunyai keturunan. Sudah hampir 100 tahun umurnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau Sarah kawin dengan Hajarah. Ya tentunya seorang laki-laki menyambut dengan baik saran ini. Saya kira tidak ada laki-laki yang normal, apalagi kalau istrinya menyarankan, sedangkan tidak senang mahar istrinya, masih cari yang lain, apalagi kalau istrinya mencari. Akhirnya setelah itu kawin, nerima kawin. Tak lama kemudian Hajar melahirkan Nabi Ismail. Karena melihat, tentunya Sarah melihat Nabi Ibrahim bersama dengan istri barunya Hajar, apalagi sudah melahirkan anak, melihat kehidupan yang berbahagia, timbul rasa cemburu. Timbul rasa cemburu sama Sarah. Jadi rasa kecemburuan itu terhadap perempuan, terhadap madunya, soal biasa, masalah biasa. Karena sedangkan istri Nabi masih cemburu, apalagi bukan istri Nabi. Istri Nabi Ibrahim masih cemburu pada istri Nabi ini. Bahkan Khadijah sendiri, istri Rasulullah SAW, kalau sahabat Aisyah, istri Rasulullah SAW, kalau Rasulullah menyebut Khadijah, padahal dia sudah meninggal,
Kalau Rasulullah menyebut-nyebut kebaikan Khadijah, kadang-kadang mukanya Aisyah merah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Jadi wanita yang dimadu itu walaupun bagaimana dia mesti ada rasa cemburunya. Sehingga ada bahasa daerah mengatakan si cinnonna atinna makundai pamaure pada cinnonna uai cemeh. Begitu. Jadi keruh sekali walaupun bagaimana dia keruh sekali. Ini Sarah meminta kepada Ibrahim untuk kawin dengan Hajar, dia masih cemburu. Akhirnya pada waktu itu melihat ini Sarah kurang tidak tenang, akhirnya Ibrahim mendapat perintah dari Allah supaya pergi menuju ke yang lalu itu kita kata Jibal Faran di daerah Faran, yaitu Mekah sekarang. Daerah Mekah. Jadi pergi sana pergi ke sana dengan anaknya Ismail. Ya, tentu yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana Hajarah dan Ismail dalam keadaan kecil dibawa ke sana, kemudian beberapa hari atau barangkali beberapa bulan, karena tidak sebutkan berapa lamanya Ibrahim harus kembali lagi ke Hajarah, ke Syam, dari Syam. Sedangkan Hajarah dan Ismail ditinggalkan di daerah Mekah sekarang dengan berdua, tidak ada orang. Sehingga Nabi Ibrahim suatu mau berangkat, Hajarah mengikut di belakangnya mengatakan, apakah perintah Allah kamu tinggalkan kami di sini berdoa? Apakah ada perintah dari Allah? Karena Nabi Ibrahim mau kembali ke daerah Syam untuk istrinya, ke Sarah. Maka Nabi Ibrahim berbalik menjawab, betul ini perintah dari Allah. Akhirnya Hajar mengatakan, kalau betul perintah dari Allah, tidak mungkin Allah membiarkan kami di sini berdoa sia-sia tanpa ada makanan, tanpa ada apa. Tidak mungkin. Begitu tawakalnya. Jadi kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah, insya-Allah kita akan mendapat pertolongan. Tentu yang lalu sudah kita jelaskan sampai timbulnya air Zamzam. Sekarang wiladatu Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam, kelahiran Ishaq dan anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah lahir Nabi Ismail beberapa tahun, maka lahirlah Ismail, baru Sarah melahirkan. Di sini katakan, wa ba'da miladi Ismail bi bid'ata asyara aman marrat malaikatur rahmani bil khalil Ibrahim. Sesudah lahirnya Nabi Ismail dengan beberapa tahun, namanya sini bid'ata asyara. Ada yang mengatakan sekitar 17 tahun. Yang jelas bahwa bid'ah asyara itu lebih 10 tahun. Marrat malaikatul rahman, malaikatul rahman, malaikat ar-rahman yang akan bertugas menghancurkan perkampungan Nabi Lut, masyarakat Nabi Lut. Dia lewat ke Nabi Ibrahim. Karena di samping malaikat ini, rombongan malaikat ini diperintahkan untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga membawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim. Jadi ini rombongan malaikat ini dia ke perkampungan Nabi Lut, lewat ke Nabi Ibrahim. Wa hum zahibuna ila tadbiri qura qaumi Lutin, yaitu para malaikat pergi untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut.
Tentunya kita sudah tahu Nabi Lut itu kaum Nabi Lut ada kaum yang apa namanya, laki-lakinya suka sama laki-laki. Situ asalnya namanya yang orang yang suka sama laki-laki. Hanya perintah Allah kepada malaikat sudah dihancurkan perkampungannya itu. Fadhannahum basharan. Nah, ini malaikat ini, rombongan malaikat ini singgah pada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim fadhannahum basharan, menyangka, mengira rombongan yang singgah ini menemui dia basharan, manusia. Karena malaikat dalam bentuk manusia, rombongan datang. Wa qarraba ilaihim ijalan hanidan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan artinya makanan, dikatakan ijalan hanidan, yaitu sapi yang sudah dibakar. Kesenangan orang Arab, ya. Jadi yang jelas bahwa dia menyuguhkan, artinya menyerahkan, memberikan untuk makanan. Falam yakulu, tapi ini karena malaikat tidak makan. Mereka tidak makan. Setelah disiapkan makanan, Nabi Ibrahim menyiapkan makanan, mereka tidak makan. Fanakarahu wa tawajjasa fi khifa. Hanya Nabi Ibrahim merasa takut. Ini yang datang ini orang atau bukan orang? Karena tidak makan. Jadi mulai ketakutan Nabi Ibrahim. Dipersiapkan makanan yang enak-enak, lantas tidak mau makan. Hanya timbullah rasa was-was dalam hatinya. Nabi Ibrahim mengatakan, ini apa ini? Manusia atau bukan manusia, kan? Fatma'annuhu wa akhbaru bisya'ni. Kemudian mereka memberikan ketenangan kepada Ibrahim. Tenang, jangan takut. Wa akhbaruhu bisya'ni, dan mereka memberitakan Nabi Ibrahim bisya'ni, tugas mereka. Nah, jadi ini yang rombongan mereka menjelaskan bahwa kami ini rombongan mereka jangan makan. Jangan takut, karena kami ada tugas dikasih oleh Allah. Tapi di samping itu, wa basyaru wa zawjahu bisyara bi gulamin alim. Di samping menyampaikan tugasnya, yaitu untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga menyampaikan berita gembira. Wa zawjahu, dan istrinya Sarah akan diberikan anak. Bi gulamin alim, anak yang pintar. Wa huwa Ishaq, yaitu Ishaq yang menjadi Nabi Ishaq. Jadi sewaktu ini rombongan malaikat mau pergi menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga singgah kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan bahwa ada perintah, ada berita gembira dari Allah untuk sampaikan bahwa insya-Allah kamu akan melahirkan anak, yaitu Ishak. Wa min ba'di Ishak bin Yaqub, dan dari sesudah Ishak anaknya Yaqub. Jadi Yaqub itu bapaknya Nabi Yusuf, Yakub bapaknya ialah Ishak. Jadi anak yang kedua dari Nabi Ibrahim. Fa'ajabatis sayyidatu Sarah, maka setelah mendengar itu bahwa akan diberikan anak, Sarah yang sudah tua tentunya merasa heran, takjub. Sudah nenek-nenek, sudah tua, kenapa masih bisa melahirkan, akan diberikan anak? Akhirnya merasa heran. Waqalat, dan dia mengatakan, Sarah mengatakan sebagaimana diceritakan kama haqallahu tabaraka taala, sebagaimana ceritakan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Hud ayat 72 dan 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'di syai'an inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ini yang suatu disampaikan Sarah bahwa akan diberikan anak, akan melahirkan anak.
Maka Sarah melihat situasi ini dan sudah tua, akhirnya merasa heran. Dan ini diceritakan Al-Quran mengatakan, qalat, Sarah mengatakan, ya wailata. Ini awalata dalam bahasa Arab ini kalau ada sesuatu yang ajaib. Orang Arab mengatakan ya wailata. Ini sangat mengherankan ini. Karena melihat usianya sudah tua, akhirnya mengatakan ya wailata, bagaimana ini? A'alidu, bagaimana caranya bisa saya melahirkan? Bagaimana saya bisa melahirkan? Nah, saya sudah tua. A'alidu, apakah saya bisa melahirkan? Wa ana ajuzun, dan saya sudah tua. Sudah ajuz. Nenek, sudah nenek. Kalau ajuz dalam bahasa Arab, ajuz nenek. Wa hadza ba'li syekhan, di samping itu hadza, ini suamiku, itu Nabi Ibrahim. Ba'li ma'ali, suamiku syekhan, sudah tua juga. Sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini berita gembira ini betul-betul hal yang sangat menakjubkan. Artinya seperti di luar kebiasaan. Memang sudah di luar kebiasaan. Jadi la syai'un ajib, ini betul-betul ini sangat menakjubkan. Karena sudah tua, dia sudah tua, suaminya sudah tua, Nabi Ibrahim bahkan dikatakan bahawa hampir 100 tahun umurnya, masih mau diberikan anak. Jadi ini istrinya Sarah heran. Qalu, malaikatnya berkata, nah, serta Sarah mengatakan, apakah saya masih bisa? Qalu, malaikat berkata, ata'ajabina min amrillah, apakah kamu merasa ta'ajub, merasa heran atas ketetapan Allah? Bagaimana kau bisa heran kalau Allah SWT tidak melihat umur usia, umur tua? Bahkan sekarang banyak usia yang muda tidak ada anaknya. Rahmatullahi wabarakatuh, itu rahmat Allah dan berkahnya alaikum, kepada kamu ahlul bait, ahlul bait. Innahu Hamidun Majid, merupakan sesungguhnya itu Allah Maha terpuji dan Maha pemurah. Jadi ini yang serta Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merasa heran, yang berita walaupun menggembirakan karena akan melahirkan satu anak, tapi dia sudah situasinya sudah tua, akhirnya merasa heran. Malaikat mengatakan, bagaimana kau merasa heran? Nah, ini ketetapan Allah. Kalau Allah mengizinkan, tidak ada yang susah. Wa kadzalika ta'ajjaba Ibrahim alaihissalam istibsyaran bihadhihi al-bashara wa farhan biha wa tathbitan laha. Begitu juga Ibrahim ta'ajjub, merasa heran karena dia sudah tua, istrinya sudah tua. Istibsyaran bihadhihi al-bashara, ta'ajjub, tapi di samping ta'ajjub merasa heran, dia juga gembira dengan pemberitaan yang menggembirakan ini. Istibsyaran, merasa gembira. Wa farahan, dan senang sekali. Wa tasbitan lah, dan menenangkan, menetapkan istrinya. Jangan kau sensa, jangan kau merasa heran, kan ini ketetapan Allah, tentunya tidak ada yang susah. Faqala kama hakallahu azza wa jalla, ini apa yang dikatakan Nabi Ibrahim sama istrinya kepada malaikat juga. Allah menceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hijr yang tadi itu, yang ayat yang 2 tadi itu surat Hud, ini di surat Al-Hijr. Sekarang ada pertanyaan, atau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buku roman atau kisah. Tapi dijawab oleh ahli tafsir mengatakan Al-Quran itu betul mengandung sejarah, tapi tidak boleh kita mengatakan itu buku roman. Kenapa? Karena coba kita lihat Al-Quran, tidak ada yang kisah yang sempurna, hanya disinggung sedikit-sedikit.
Tidak ada yang sempurna. Jadi dia merupakan buku roman. Kecuali kisahnya Nabi Yusuf itu saya yang sempurna. Yang lain sedikit-sedikit yang disinggung. Tidak ada yang kisah yang sempurna. Misalnya ini tadi di surat Hud hanya 2 ayat. Kemudian pindah lagi surat Hijr 3 ayat. Jadi tidak bersambung begitu. Oleh sebabnya itu tidak bisa kita mengatakan bahwa Al-Quran itu betul mengandung sejarah. Tidak boleh kita mengatakan buku roman. Keheranan atau ketakjuban Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran atau dikatakan dalam Al-Quran mengatakan qala abasyartumuni ala ammasani al-kibru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqq fala takun minal qanitin qala wa may yaqnut min rahmatillahi illa dhalun qala may yaqnatu min rahmatillahi illa dhalun. Al-Quran mengatakan, menceritakan keadaannya Nabi Ibrahim. Qala Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat itu, abasyartumuni, apakah kalian membawakan saya berita yang menggembirakan? Ala mas'ala ammasaniakum, pada saya sudah usiaku sudah tua. Bagaimana tubashir, bagaimana caranya bisa terjadi ini berita yang gembira ini? Qalu, malaikat menjawab, yang rombongan malaikat itu menjawab, basyarnaka bil haqq, kami memberikan berita gembira dengan benar. Ini bukan permainan ini atau bukan hoax, benar-benar ini kami sampaikan. Fala takum minal qanitin, janganlah menjadi orang yang putus asa. Jangan mengatakan istriku sudah tua, saya sudah tua, bagaimana mau ada anak? Jangan menjadi putus asa. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, wa may yaqnatu min rahmatillah, siapa atau tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah illa dhallun, kecuali orang yang sesat. Jadi ini merupakan satu petunjuk bagi orang yang sudah lama melahirkan kawin tidak ada keturunannya. Jangan merasa putus asa bahwa tidak ada. Tetap kita mengharapkan tawakal kepada Allah SWT, karena kalau Allah menginginkan bukan tuanya mudanya, yang penting Allah sudah menentukan, insyaallah tidak ada yang susah bagi Allah. Wa kadzalika dzukirat hadhil busyra fi mawadhi' ukhra min al-kitabil aziz. Begitu juga ini pemberitaan yang menggembirakan ini, yaitu bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan lagi anak, yaitu Ishak, disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Jadi bukan satu surah menceritakan Nabi Ibrahim, tapi tersebar di beberapa surah. Itu tadi saya mengatakan, oleh sebabnya itu pada umumnya atau semuanya ahli tafsir mengatakan Al-Quran tidak boleh kita katakan itu merupakan buku roman. Buku roman karena kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tidak ada yang sempurna dalam satu tempat, tapi tersebar di beberapa surah dalam Al-Quran. Wa badal bisyarati hamalat Sarah ibn Ishaq. Jadi sesudah terjadi ini di sini tidak sebutkan berapa lamanya. Setelah datang itu malaikat menyampaikan berita gembira, hamalat Sarah bisa terus hamalat Sarah hamil. Kalau istilahnya kita bahasa daerah mondrodare nih. Ya. Mondrodare saya sampaikan mondrodare. Tahu mondrodare. Semua wadatu, kemudian di sini bukan kata semua wadatu, tentu juga berapa lama. Saya sebutkan berapa lama itu hamilnya. Semua wadatu kemudian melahirkan. Lahirlah Ishak. Wa kana di Ibrahim nahwa mi'ati amin. Nabi Ibrahim umurnya sekitar 100 tahun. Kalau kita di sini 100 tahun masuk surah Kabar. Ada yang naik haji lebih 100 tahun naik surah Kabar. Bahkan ada di situ sudah bingung-bingung. Naik haji memberikan makanan ayamnya di pesawat.
Ada juga yang mau naik oyek ke Takalar. Sehingga ada yang terjemaah kita menyarankan kepada MUI supaya MUI memberikan fatwa orang yang usia lanjut janganlah pergi haji. Tidak boleh. Tak boleh larang orang pergi haji. Hanya barangkali sebaiknya nanti pelaksanaan haji itu yang jamaah haji yang tua ada keluarganya yang mendampingi. Sebaiknya begitu. Tak boleh kita halangi. Ya, hanya mengatakan bahwa ini susah sekali apa sekali. Tapi kalau anaknya, saya kira memudahkan juga keluarganya untuk pergi haji. Jadi kalau ada orang tua, kan ternyata tahun lalu ada peraturan dari pemerintah Saudi yang usia 60 tahun ke atas tak boleh pergi haji. Tapi ternyata tahun ini terbuka. Karena ada keluarga saya tahun lalu dihalangi karena lebih 65 tahun, tahun ini sudah pergi. Jadi kalau bagi saya jangan dihalangi orang pergi haji. Tapi kalau ada usia yang jamaah haji kita, yang calon jamaah haji kita yang usia lanjut, sebaiknya disarankan ada keluarga yang dekatnya yang mendampingi. Kalau anaknya, ini yang biasanya karena orangnya dititip, tetangganya atau keluarga jauh, akhirnya tidak diperhatikan. Sebaiknya pemerintah kita itu yang memikirkan itu. Karena ini saya lihat beberapa catatan-catatan saya baca di petugas haji itu, akhirnya dia mengatakan bahwa kritikannya terhadap pelaksanaan jamaah haji itu masih banyak. Terutama ini tahun ini kelihatannya banyak yang kendala dalam konsumsinya. Begini Pak, mengurus haji itu, jamaah haji itu tidak akan mulus seperti ini. Saya sudah berapa kali bertugas sebagai pembimbing haji, pelayan haji, baik di kedutaan, baik sebagai apa. Tak bisa begitu sempurna, tidak ada kesulitan karena mengurus orang banyak. Di negara kita saja mengurus orang banyak susah, apalagi di negaranya orang. Apalagi orang banyak. Di Arafah itu, sekitar Arafah, di tempat-tempat Masyaril Haram itu, tempat-tempat pelaksanaan dalam rangkaian haji itu, kalau kita salah jalur saja harus masuk lagi ke Mekah baru kembali. Jadi oleh sebabnya itu, suatu kami bertugas di sana, Menteri Ghafur masih Menteri Muda, kami menyarankan supaya jamaah-jamaah haji itu setiap mobil jamaah haji itu yang ditugaskan menggait di situ mahasiswa yang ada di Timur Tengah yang tahu alamat dan situasi di sana. Karena kadang-kadang yang mendampingi jamaah itu yang tidak tahu situasi. Jamaah nyasar, kata saya nyasar, melihat petugasnya kata saya juga nyasar. Ini aja masalah. Soalnya itu kita sudah menyarankan supaya jamaah yang naik di sana, setiap bus itu yang mendampingi satu bus itu ada mahasiswa yang di sana, yang tahu situasi dan tahu bahasanya. Kan ini yang. Tapi walaupun bagaimana, karena kami sudah mengalami itu, misalnya setiap habis pelaksanaan jamaah haji kita adakan evaluasi. Oh ini kekurangannya, ini yang salah, ini yang kurang. Akhirnya untuk tahun berikutnya, setelah tahun berikutnya diperhatikan lagi, ada lagi masalah yang lain. Tidak bisa jadi mengurus jamaah haji mesti ada masalahnya. Itu sebabnya Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Memang kita dianjurkan dalam melaksanakan ibadah haji kita harus sabar, karena juga ibadah fisiknya harus diuji kita semuanya. Oleh sebabnya itu yang haji itu ada dua. Ada haji mabrur, ada haji gair mabrur. Ya. Kalau tidak sabar, tidak macam-macam kan ngotot saja di sana, marah-marah terusannya, itu dikhawatirkan hajinya tidak mabrur. Tapi kalau dia sabar, itulah yang mabrur. Jadi Nabi Ibrahim suatu lahir Nabi Ishak umurnya sekitar 100 tahun.
Thumma wulida li Ishaq Yaqub Abul Asbati al-Isna Asyara. Kemudian lahirlah dari Ishaq, Nabi Ishaq, Yaqub. Nabi Yaqub merupakan bapa dari nabi-nabi yang keturunannya yang 12 itu. Yang mulai dari Ishaq, Yaqub sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad bukan dari Ishaq. Karena nabi-nabi itu ada dua, dari Ishaq dan Ismail. Yang Bani Israil dari Ishaq, sedangkan Nabi Muhammad dari Ismail. Wa min zurriyati, dari keturunannya itu kanat jami' anbiya Bani Israil, itu semuanya nabi-nabi Bani Israil. Min ladun Yusuf ila Isa, mulai dari Nabi Yusuf sampai kepada Nabi Isa, semuanya dari Ishaq itu. Tapi kita ini Rasulullah SAW memberikan keistimewaan umatnya karena kita punya nabi yang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sesudah Rasulullah SAW tidak ada nabi. Jadi akhir-akhir ini beberapa yang timbul yang mengaku sebagai nabi itu semuanya bohong. Karena Nabi Rasulullah SAW sudah mengunci, katakan laukana nabiyyun ba'di lakan Umar. Sekiranya ada nabi sesudah saya, maka Umar akan menjadi nabi. Tapi Umar tidak menjadi nabi. Rasulullah atau nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan, mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Nabi SAW mengatakan memberikan kedudukan yang mulia bagi intelektualnya, bagi para ulamanya Nabi, umatnya Nabi, mengatakan ulama ummati, para ulama intelektualnya, cerdik cendekiawannya umatku, ka anbiya Bani Israil, sama kedudukannya nabi-nabi Bani Israil. Jadi itu sebenarnya ada Nabi Rasulullah SAW. Inilah yang riwayat singkatnya kelahiran Nabi Ishaq. Kemudian kita pindah ke Bina'ul Baitul Atiq, pembangunan Ka'bah, Al-Baitul Atiq. Sumaja Ibrahim liyazura ibnahu Ismail kama kan sya'nuhu wa kanat Hajar kad matat radhiyallahu anha wa balagha Ismail mablaghar rijali wa tazawwaja. Kemudian sesudah lahir Ishaq, tentunya Nabi Ibrahim ulang alik ke antara Syam dengan Mekah, karena istrinya Sarah di Syam, sedangkan Hajarah di daerah Mekah. Sudah lahir Ibrahim, ja'a liyazura ibnahu Ismail, pergi menziarahi anaknya Ismail di Mekah. Kama kana, sebagaimana biasanya dilakukan waktu yang tertentu, ke Sarah, sudah itu ke Hajarah, itu ulang alik. Wa kanat Hajarah kad matat. Jadi suatu lahir Ismail, suatu Nabi Ibrahim pergi ke Hajarah, ke Mekah yang sekarang, ternyata Hajar sudah meninggal. Wa balagha Ismail ma balagha rijal, sedangkan Nabi Ismail sudah mencapai umur dewasa. Sama balagha rijal, seperti menjadi laki-laki yang besar. Wa tazawwaja, bahkan sudah kawin. Karena sebagaimana kita yang lalu mengatakan bahwa setelah Hajar dan Ismail tinggal di daerah tandus yang tidak ada orang, kemudian datang orang yang dari Yaman, Jurhum, tinggal di situ. Akhirnya orang kaya dari Jurhum itu, ya di situ yang dikawini oleh Ismail. Wa kana Ismail yubri nabalahu wa kana ramiyan tahta syajaratin 'azimatin bil qurbi min Zamzam. Jadi suatu datang Nabi Ibrahim, sedangkan Ismail sudah besar. Nabi Ismail itu dia sementara memperbaiki panahnya, dan dia Nabi Ismail dia pintar memanah. Tahta syajaratin 'azimatin, di bawah pohon yang besar dekat dari Zamzam. Jadi menurut ini, dalam buku ini kita baca bahwa dulu suatu tinggal di situ Hajar, ada pohon yang tumbuh dekat Zamzam.
Disitulah duduk-duduk Nabi Ismail memperbaiki panahnya, terus datang Nabi Ibrahim. Falamma ra'a abahu faqama ilaihi fatasafa. Tak kala Nabi Ismail melihat bapaknya Ismail datang, maka dia berdiri ke bapaknya, fatasafa, dan berjabat tangan, wa ta'anaka, bahkan dia berpelukan. Sebagaimana kalau kita. Wa qabbala kullu minhum dan saling mencium. Tentunya Ismail mencium bapaknya Nabi Ibrahim, tentunya Ibrahim mencium Nabi Ismail. Tsumma qala, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Ismail, inna Allah amarani bi amri." Ya Ismail, anak Ismail, saya datang di sini karena Allah memerintahkan sesuatu perintah kepada saya. Qala, maka Ismail mengatakan, "Fasna' ma amarakallahu bi rabbuka." Kemudian sesudah menyampaikan, fasyara'a fi raf'il qawaid wal bina, maka mulailah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat, naikkan dasarnya itu, fondasinya, dan membangun. Ismail yang berbicara, Ibrahim Ismail mengangkat batu, dan Ibrahim yabni. Ismail mengangkat batu, membuka batu, makanya falamma rafa'a qawada min al-ardi al-kalim al-aswad. Tak kala keduanya membangun fondasinya tidak sudah naik dari tanah, jian al-kalim al-aswad, terus didatangkan pada Nabi Ibrahim Hajar Aswad. Di sini tidak disebutkan siapa yang bangun-bangun, hanya dikatakan jian, didatangkan. Tentunya yang mendatangkan tentunya malaikat. Di rujukannya mengatakan malaikat mengatakan Hajar Aswad berasal dari surga. Dan awalnya itu katanya Allah ini riwayat yang benar, Hajar Aswad itu mulanya putih. Karena ini selalu dicium oleh Nabi Adam, terus jadi tidak. Allah ini riwayat ini. Yang jelas kalau waspada dia sudah mulai dengan fondasinya, sebagaimana kita lihat itu tingginya itu. Maka ji'al Khalil bin Hajar, maka didatangkanlah Hajar Aswad. Fa wada'u fi ruknil baiti, maka dia meletakkan di sudut Ka'bah, haitsu yujadul an yaum, di mana didapatkan sekarang. Jadi pas itu dekat dari pintunya itu ada Hajar Aswad. Di sini apa? Rukn Yamani. Biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana adkhilnal jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabb. Itu yang dibaca biasanya. Kita sampai ke Hajar Aswad. Karena biasanya Hajar Aswad ramai orang yang tidak bisa kita mencium, tapi kalau bisa mencium. Tapi kalau tidak, namanya istalam, yaitu cium jauh. Nah, itu sudah itu multazam. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya multazam, tempat di mana juga tempat diperkenankan doa. Kemudian pintu Ka'bah. Sudah itu sudutnya itu ke Hajar Ismail, dan di atas itu ada mizab. Jadi datang ke Hajar Aswad, kemudian meletakkan di sudutnya Ka'bah itu, hatta idza tafa al-bina qad qamatir rajuli, sampai dia naik bangunannya
sekitar setinggi orang laki-laki. Ata Ismail bihajarin. Kemudian Ismail membawa batu. Jadi suatu naik bangunannya, Ismail membawa batu. Faqama abu, maka bapaknya berdiri di atas batu. Dia merupakan dipakai untuk, karena tinggi bangunannya, dipakai naik. Fa'assarat qadamahu fi, maka kedua kakinya Nabi Ibrahim berbekas pada kaki ke batu itu. Saya kira bapak yang sudah haji atau umrah, yang sudah tawaf, melihat di situ ada yang batu dalam makam itu, ada yang ada sebangunan-bangunan seperti rumah-rumah depan Ka'bah itu, ada dalam itu namanya makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim suatu membangun Ka'bah. Ternyata kakinya berbekas. Jadi di situ kita melihat Nabi Ibrahim agak besar karena bekas kakinya itu besar. Ini ceritanya, ini Pak, yang makam Ibrahim ini pernah suatu waktu, kurang tahu lah pemerintahan yang ini, pemerintahan yang sekarang, karena menganggap bahwa ini makam Ibrahim ini mengganggu orang tawaf, sehingga pemerintah yang di Saudi itu pernah ada rencana mau menghilangkan itu, karena dianggap bahwa mengganggu orang. Sampai saya dengar masukkan traktor untuk menarik itu dengan pakai tali besi. Tapi begitu dia mau tarik, terus ada seperti petir. Saya dengar cerita, Allahu a'lam, itu ada yang cerita. Akhirnya pemerintah Saudi tidak berani lagi mengganggu itu, sampai sekarang dia tetap di situ. Begitu juga ada rumah-rumah di luar, itu di luar Masjid Haram. Kalau kita di tempat saya itu melihat keluar itu ada rumah di situ yang jadi perpustakaan. Itu tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga mau dibongkar, tapi ternyata ada yang aneh-aneh itu di situ. Menurut ceritanya sampai sekarang bangunan itu tidak diganggu sampai sekarang. Karena kurang tahu apakah ketakutan yang pemerintah atau karena yang pemerintah sekarang itu seperti mau, artinya untuk dengannya kemudahan barangkali bagi jamaah, sehingga atau mau menghindarkan jamaah tempat-tempat yang bisa menyebabkan jamaah ada yang bentuk syirik. Itu jadi akhirnya ada beberapa tempat mau dihilangkan, tapi ternyata tidak bisa dihilangkan semuanya. Jadi wahadal hajar huwa alladhi urifa bima ba'du, inilah batu ini yang dikenal sesudahnya itu bimaqam Ibrahim. Itu kan dalam pelaksanaan tawaf itu, kalau kita sudah tawaf 7 kali, disunatkan salat sunnah di makam Ibrahim itu. Kalau bisa, tapi pengalaman akhir-akhir ini susah untuk kita salat karena terlalu ramai orang. Jadi yang penting sekarang yaitu kita salat sejajar dengan itu. Kita mundur ke belakang, itu pun kalau kita mundur karena banyaknya jamaah haji. Kecuali dulu yang pada masa tahun 70-an masih muda, kita salat di situ karena masih kurang orang yang datang. Walamma faraga min bina'il baiti da'awa bi hadzal du'a. Tak kala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, dia berdoa sebagaimana kama haka Allah fil Quran Karim, sebagaimana diceritakan Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Inilah yang diceritakan dalam Al-Quran
serta Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Mengatakan wa idh yarfa Ibrahim, tak kala Nabi Ibrahim mengangkat membangun al-qawaid, yaitu pondasinya atau bangunannya Ka'bah, minal baiti dari Ka'bah, wa Ismail dan Ismail. Dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah taqabbal minna, terimalah doa kami. Innaka antas sami'un, sesungguhnya kamu ya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimin laka, ya Allah jadikanlah kami muslimin laka, orang Islam atau tunduk padamu, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan muslimah, umat yang Islam atau tunduk, laka kepada kamu, wa arina manasik, dan perlihatkan kepada kami tempat-tempat manasik. Itu yang sekarang yang manasiknya yaitu Masjid Haram, Arafah, Mina, Muzdalifah, dan itu namanya manasik Masjidil Haram. Wa tub alaina dan ampunan kepada kami, innaka antat tawwabur, sesungguhnya kamu ya Allah Maha menerima taubat, Ar-Rahim dan Maha pengasih. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah wa ba'ath fihim rasulan, utuskan kepada mereka rasulan, seorang rasul, minun di antara mereka, yatlu alaihi, yang bisa membacakan ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimu kitab, dan mengajarkan kitabmu, wal hikmah, dan hikmah, wa zakir, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya kamu ya Allah Maha mulia dan Maha bijaksana. Itulah doanya ini yang maksudnya fihim rasulan, yaitu Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah. Itulah yang doa Rasul Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa qad taqabbalallahu du'a fa kana ummatu Muhammadiyah khair ummatin ukhrijat. Maka Allah menerima doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka umat Muhammad yang kita ini umat Islam, khair ummati, umat yang termulia. Wa kana nabiyul mab'uts fihi huwa khatamul anbiya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khatamul anbiya, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika kanat al-Ka'batul baitul haram awwal makanin musharrafin bunya fil ard, maka menjadilah Ka'bah itu merupakan tempat atau bait yang pertama-tama dibangun, yang termulia di atas bumi ini. Wa qala ta'ala inna awwala baiti wudi'a lin-nas ila akhir. Ini yakni dari ayat ini, dari kisah ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan, atau Baitul Haram merupakan tempat yang termulia di atas dunia ini. Oleh sebabnya itu Nabi sudah memberikan penjelasan, siapa orang yang salat di Masjid Haram satu kali sama halnya orang salat 100.000 kali di tempat yang lain. Itu asalnya kalau orang berpikir naik haji itu jangan dipikirkan biayanya, ongkosnya murah sekali, karena kalau kita mau salat 100.000 kali itu berapa lama itu? Jadi itu sebenarnya yang diburu itu. Tapi ya itu yang kita sayangkan, kan ada dan jamaah pergi haji yang banyak hanya pergi belanja saja, kuota di pasar. Padahal yang dianjurkan itu satu kali salat sunat saja sama hanya 100.000 kali salat di tempat yang lain. Tapi jangan kita spekulasi. Setelah kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita pulang ke Indonesia malas, mengatakan sudah jangan salat, kan sudah banyak salat, tidak boleh kita begitu. Dengan selesainya kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, supaya itu kerajinan kita, apa yang kita bawa ke Indonesia. Jangan kita main spekulasi. Saya kira karena sudah masuk waktu sampai di sini saya sampaikan. Mari kita berdoa menutup pekerjaan kita dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'alimna. Allahumma anfa'na ma 'allamna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah
وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولادة إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام وبعد ميلاد إسماعيل ب11 عاما مرت ملائكة الرحمن بالخليل إبراهيم وهم ذاهبون إلى تدمير قرى قوم لوط فظنهم بشرا وقرب إليهم عجلا حنيذا فلم يأكلوا فنكرهم وتوجس منهم خيفة فاطمأنوا وأخبروا بشأنهم وبشروه وزوجه سارة بغلام عليم وهو إسحاق ومن بعد إسحاق بابنه يعقوب إلى آخر. Jamaah Maghrib yang saya hormati, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung atau membicarakan masalah yaitu kelahiran Nabi Ismail serta beberapa tahun tidak punya keturunan, maka istri Nabi Ibrahim Sarah memberikan saran kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau Sarah kawin dengan Hajar. Saya kira jarang seperti ini yang perempuan menyarankan kepada suaminya untuk kawin. Tapi ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Karena sudah lama bertahun-tahun dia sudah kawin dengan Sarah, tidak mempunyai keturunan. Sudah hampir 100 tahun umurnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau Sarah kawin dengan Hajarah. Ya tentunya seorang laki-laki menyambut dengan baik saran ini. Saya kira tidak ada laki-laki yang normal, apalagi kalau istrinya menyarankan, sedangkan tidak senang mahar istrinya, masih cari yang lain, apalagi kalau istrinya mencari. Akhirnya setelah itu kawin, nerima kawin. Tak lama kemudian Hajar melahirkan Nabi Ismail. Karena melihat, tentunya Sarah melihat Nabi Ibrahim bersama dengan istri barunya Hajar, apalagi sudah melahirkan anak, melihat kehidupan yang berbahagia, timbul rasa cemburu. Timbul rasa cemburu sama Sarah. Jadi rasa kecemburuan itu terhadap perempuan, terhadap madunya, soal biasa, masalah biasa. Karena sedangkan istri Nabi masih cemburu, apalagi bukan istri Nabi. Istri Nabi Ibrahim masih cemburu pada istri Nabi ini. Bahkan Khadijah sendiri, istri Rasulullah SAW, kalau sama Aisyah, istri Rasulullah SAW, kalau Rasulullah menyebut Khadijah, padahal dia sudah meninggal. Kalau Rasulullah menyebut kebaikan Khadijah, kadang-kadang mukanya Aisyah merah, padahal Khadijah sudah meninggal. Jadi wanita yang di madu itu, walaupun bagaimana
ya mesti ada rasa cemburunya. Sehingga ada bahasa daerah mengatakan si cinnonna atinna makundai pamaure pada cinnonna uai cemeh. Begitu. Jadi keruh sekali, walaupun bagaimana dia keruh sekali. Ini Sarah meminta kepada Ibrahim untuk kawin dengan Hajar, dia masih cemburu. Akhirnya pada waktu itu melihat ini Sarah kurang tidak tenang, akhirnya Ibrahim mendapat perintah dari Allah supaya pergi menuju ke yang lalu itu kita katakan Jibal Farang, di daerah Farang yaitu Mekah sekarang. Daerah Mekah. Jadi pergi sana pergi ke sana dengan anaknya Ismail. Ya, tentu yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana Hajara dan Ismail dalam keadaan kecil dibawa ke sana, kemudian beberapa hari atau barangkali beberapa bulan kan nanti sebutkan berapa lamanya Ibrahim harus kembali lagi ke Hajara, ke Syam, dari Syam. Sedangkan Hajara dan Ismail ditinggalkan di daerah Mekah sekarang dengan berdua, tidak ada orang. Sehingga Nabi Ibrahim suatu mau berangkat, Hajarah mengikut di belakangnya mengatakan, apakah perintah Allah kamu tinggalkan kami di sini berdoa? Apakah ada perintah dari Allah? Karena Nabi Ibrahim mau kembali ke daerah Syam untuk istrinya, ke Sarah. Maka Nabi Ibrahim berbalik menjawab, betul ini perintah dari Allah. Akhirnya Hajar mengatakan, kalau betul perintah dari Allah, tidak mungkin Allah membiarkan kami di sini berdoa sia-sia tanpa ada makanan, tanpa ada apa. Tidak mungkin. Begitu tawakalnya. Jadi kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah, insya-Allah kita akan mendapat pertolongan. Tentu yang lalu sudah kita jelaskan sampai timbulnya air Zamzam. Sekarang wiladatu Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam, kelahiran Ishaq dan anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah lahir Nabi Ismail beberapa tahun, maka lahirlah Ismail, baru Sarah melahirkan. Di sini katakan wa ba'da miladi Ismail bi bid'ata asyara aman marrat malaikatur rahmani bil khalil Ibrahim. Sesudah lahirnya Nabi Ismail dengan beberapa tahun, namanya sih bid'ata asyara. Ada yang mengatakan sekitar 17 tahun. Yang jelas bahwa bid'ah asyara itu lebih 10 tahun. Marrat malaikatul rahman, malaikatur rahman, malaikat ar-rahman yang akan bertugas menghancurkan perkampungan Nabi Lut, masyarakat Nabi Lut. Dia lewat ke Nabi Ibrahim. Karena di samping malaikat ini, rombongan malaikat ini diperintahkan untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga membawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim. Jadi ini rombongan malaikat ini dia ke perkampungan Nabi Lut, lewat ke Nabi Ibrahim. Wa hum zahibuna ila tadbiri qura qaumi Lutin, yaitu para malaikat pergi untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut. Tentunya kita sudah tahu Nabi Lut itu kaum Nabi Lut ada kaum yang apa namanya, laki-lakinya suka sama laki-laki. Di situ asalnya namanya yang orang yang suka sama laki-laki.
Hanya perintah Allah kepada malaikat supaya dihancurkan perkampungannya itu. Fadhannahum basyaran. Nah, ini malaikat ini, rombongan malaikat ini singgah pada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim fadhannahum basyaran, menyangka, mengira rombongan yang singgah ini menemu dia basyaran, manusia, karena malaikat dalam bentuk manusia. Rombongan datang. Wa qarraba ilaihim ijalan hanidan. Kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan, artinya makanan, dikatakan ijalan hanidan, yaitu sapi yang sudah dibakar. Kesenangan orang Arab, ya. Jadi yang jelas bahwa dia menyuguhkan, artinya menyerahkan, memberikan untuk makanan. Falam yakulu, tapi ini karena malaikat tidak makan. Mereka tidak makan. Setelah disiapkan makanan, Nabi Ibrahim menyiapkan makanan, mereka tidak makan. Fanakarahu wa tawajjasa fi khifa. Hanya Nabi Ibrahim merasa takut. Ini yang datang ini orang atau bukan orang? Karena tidak makan. Jadi mulai ketakutan Nabi Ibrahim. Dipersiapkan makanan yang enak-enak, lantas tidak mau makan. Hanya timbullah rasa was-was dalam hatinya. Nabi Ibrahim mengatakan, ini apa ini? Manusia atau bukan manusia, kan? Fatma'annuhu wa akhbaru bisya'ni. Kemudian mereka memberikan ketenangan. Nabi Ibrahim, tenang, jangan takut. Wa akhbaruhu bisya'ni, dan mereka memberitakan Nabi Ibrahim bisya'ni, tugas mereka. Jadi ini yang rombongan mereka menjelaskan bahwa kami ini rombongan mereka jangan tak makan, jangan takut, karena kami ada tugas dikasih oleh Allah. Tapi di samping itu, wa basyaru wa zawjahu bisyara bi gulamin alim. Di samping menyampaikan tugasnya, yaitu untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga menyampaikan berita gembira. Wa zawjahu, dan istrinya Sarah akan diberikan anak, bi gulamin alim, anak yang pintar. Wa huwa Ishaq, yaitu Ishaq yang menjadi Nabi Ishaq. Jadi sewaktu ini rombongan malaikat mau pergi menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga singgah ke Nabi Ibrahim untuk menyampaikan bahwa ada perintah, ada berita gembira dari Allah untuk sampaikan bahwa insya-Allah kamu akan melahirkan anak, yaitu Ishak. Wa min ba'di Ishak bin Yaqub, dan dari sesudah Ishak anaknya Yaqub. Jadi Yaqub itu bapaknya Nabi Yusuf, Yakub bapaknya Ishak. Jadi anak yang kedua dari Nabi Ibrahim. Fa'ajabatis sayyidatu Sarah, maka setelah mendengar itu bahwa akan diberikan anak, Sarah yang sudah tua tentunya merasa heran, takjub. Sudah nenek-nenek, sudah tua, kenapa masih bisa melahirkan, akan diberikan anak? Akhirnya merasa heran. Waqalat, dan dia mengatakan, Sarah mengatakan sebagaimana diceritakan kama haqallahu taala, sebagaimana ceritakan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Hud ayat 72 dan 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syai'an inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ini yang suatu disampaikan Sarah bahwa akan diberikan anak, akan melahirkan anak. Maka Sarah melihat situasi ini dan sudah tua, akhirnya merasa heran. Dan ini diceritakan Al-Quran mengatakan, qalat, Sarah mengatakan, ya wailata. Ini ya wailata dalam bahasa Arab ini kalau ada sesuatu yang ajaib,
Orang Arab mengata ya wailata. Ini sangat mengherankan ini, karena melihat usianya sudah tua, akhirnya mengata ya wailata, bagaimana ini? A'alidu, bagaimana caranya bisa saya melahirkan? Bagaimana saya bisa melahirkan? Nah, saya sudah tua. A'alidu, apakah saya bisa melahirkan? Wa ana ajuzun, dan saya sudah tua. Sudah ajuz. Nenek, sudah nenek. Kalau ajuz dalam bahasa Arab, ajuz nenek. Wa hadza ba'li syekhan, di samping itu hadza ini suamiku, itu Nabi Ibrahim. Ba'li ma'ali suamiku syekhan, sudah tua juga. Sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini berita gembira ini betul-betul hal yang sangat menakjubkan. Artinya seperti di luar kebiasaan. Memang sudah di luar kebiasaan. Jadi la syai'un ajib, ini betul-betul ini sangat menakjubkan. Karena sudah tua, dia sudah tua, suaminya sudah tua, Nabi Ibrahim bahkan dikatakan bahwa hampir 100 tahun umurnya, masih mau diberikan anak. Jadi ini istrinya Sarah heran. Qalu, malaikatnya berkata, serta Sarah mengatakan, apakah saya masih bisa? Qalu, malaikat berkata, ata'ajabina min amrillah, apakah kamu merasa ta'ajub, merasa heran atas ketetapan Allah? Bagaimana kau bisa heran kalau Allah SWT tidak melihat umur usia, umur tua? Bahkan sekarang banyak usia yang muda tiada adanya. Rahmatullahi wabarakatuh, itu rahmat Allah dan berkahnya alaikum, kepada kamu ahlul bait, ahlul bait. Innahu hamidun majid, merupakan sesungguhnya itu Allah Maha terpuji dan Maha pemurah. Jadi ini yang serta Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merasa heran, yang berita walaupun menggembirakan karena akan melahirkan satu anak, tapi dia sudah situasinya sudah tua, akhirnya merasa heran. Malaikat mengatakan, bagaimana kau merasa heran? Nah, ini ketetapan Allah. Kalau Allah mengizinkan, tidak ada yang susah. Wa kadzalika ta'ajjaba Ibrahim alaihissalam istibsyaran bihadhihi al-basyara wa farhan biha wa tathbitan laha. Begitu juga Ibrahim ta'ajjub, merasa heran karena dia sudah tua, istrinya sudah tua. Istibsyaran bihadhihi al-basyara, ta'ajjub, tapi di samping ta'ajjub merasa heran, dia juga gembira dengan pemberitaan yang menggembirakan ini. Istibsyaran, merasa gembira. Wa farahan, dan senang sekali. Wa tasbitan lah, dan menenangkan, menetapkan istrinya. Jangan kau sensa, jangan kau merasa heran, kan ini ketetapan Allah, tentunya tidak ada yang susah. Faqala kama hakallahu azza wa jalla, ini apa yang dikatakan Nabi Ibrahim sama istrinya kepada malaikat juga. Allah menceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr yang tadi itu, yang ayat yang 2 tadi itu surah Hud, ini di surah Al-Hijr. Sekarang ada pertanyaan, atau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buku roman atau kisah. Tapi dijawab oleh ahli tafsir mengatakan Al-Quran itu betul mengandung sejarah, tapi tidak boleh kita mengatakan itu buku roman. Kenapa? Karena coba kita lihat Al-Quran, tidak ada yang kisah yang sempurna, hanya disinggung sedikit-sedikit, tidak ada yang sempurna. Jadi dia merupakan buku roman, kecuali kisahnya Nabi Yusuf, itu saya yang sempurna. Yang lain sedikit-sedikit yang disinggung, tidak ada yang kisah yang sempurna. Misalnya ini tadi di surat Hud hanya 2 ayat. Kemudian pindah lagi surat Hijr,
3 ayat. Jadi bersambung begitu. Oleh sebabnya itu tidak bisa kita mengatakan bahwa Al-Quran itu betul mengandung sejarah. Tidak boleh kita mengatakan buku roman. Keheranan atau ketakjuban Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran atau dikatakan dalam Al-Quran, mengatakan qala abasyartumuni ala ammasani al-kibru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqq fala takun minal qanitin qala wa may yaqnut min rahmatillahi illa dhalun qala may yaqnatu min rahmatillahi illa dhalun. Al-Quran mengatakan, menceritakan keadaannya Nabi Ibrahim. Qala Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat itu, abasyartumuni, apakah kalian membawakan saya berita yang menggembirakan? Ala mas'ala ammasyanil kubur, pada saya usiaku sudah tua. Bagaimana tubasyir, bagaimana caranya bisa terjadi ini berita yang gembira ini? Qalu, malaikat menjawab, yang rombongan malaikat itu menjawab, basyarnaka bil haqq, kami memberikan berita gembira dengan benar. Ini bukan permainan ini atau bukan hoax, benar-benar ini kami sampaikan. Fala takun minal qanitin, janganlah menjadi orang yang putus asa. Jangan mengatakan istriku sudah tua, saya sudah tua, bagaimana mau ada anak? Jangan menjadi putus asa. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, wa may yaqnatu min rahmatin, siapa atau tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah illa dhallun, kecuali orang yang sesat. Jadi ini merupakan satu petunjuk bagi orang yang sudah lama melahirkan, kawin, tidak ada keturunannya. Jangan merasa putus asa bahwa tidak ada. Tetap kita mengharapkan, tawakal kepada Allah SWT, karena kalau Allah menginginkan, bukan tuanya mudanya, yang penting Allah sudah menentukan. InsyaAllah tidak ada yang susah bagi Allah. Wa kadzalika dzukirat hadhil busyra fi mawadhi' ukhra min al-kitabil aziz. Begitu juga ini pemberitaan yang menggembirakan ini, yaitu bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan lagi anak, yaitu Ishak, disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Jadi bukan satu surah menceritakan Nabi Ibrahim, tapi tersebar di beberapa surah. Itu tadi saya mengatakan. Oleh sebabnya itu, pada umumnya atau semuanya ahli tafsir mengatakan Al-Quran tidak boleh kita katakan itu merupakan buku roman. Buku roman, karena kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tidak ada yang sempurna dalam satu tempat, tapi tersebar di beberapa surah dalam Al-Quran. Wa badal bisyarati hamalat Sarah ibn Ishaq. Jadi sesudah terjadi ini di sini tidak sebutkan berapa lamanya. Setelah datang itu malaikat menyampaikan berita gembira, hamalat Sarah bisa, terus hamalat Sarah hamil. Kalau istilahnya kita bahasa daerah mondrodara nih. Ya. Mondrodara saya sampaikan, mondrodara nih. Tahu mondrodara. Summa wada'tu, kemudian di sini bukan kata semua, tertentu juga berapa lama. Saya sebutkan berapa lama itu hamilnya. Semua wada'tu, kemudian melahirkan. Lahirlah Ishak. Wa kana li Ibrahim nahwa mi'ati amin. Nabi Ibrahim umurnya sekitar 100 tahun. Kalau kita di sini 100 tahun masuk surah Kaabah. Ada yang naik haji lebih 100 tahun naik surah Kaabah. Bahkan ada di situ sudah bingung-bingung. Naik haji memberikan makanan ayamnya di pesawat. Ada juga yang mau naik oyek ke Takalar. Sehingga ada yang terjemaah kita menyarankan kepada MUI, supaya MUI memberikan fatwa orang yang usia lanjut janganlah pergi haji. Tidak boleh.
Tak boleh larang orang pergi haji. Hanya barangkali sebaiknya nanti pelaksanaan haji itu yang jamaah haji yang tua ada keluarganya yang mendampingi. Sebaiknya begitu. Tak boleh kita halangi. Hanya mengatakan bahwa ini susah sekali apa. Tapi kalau anaknya, saya kira memudahkan juga keluarganya untuk pergi haji. Jadi kalau ada orang tua, kan ternyata tahun lalu ada peraturan dari pemerintah Saudi yang usia 60 tahun ke atas tak boleh pergi haji. Tapi ternyata tahun ini terbuka. Karena ada keluarga saya tahun lalu dihalangi karena lebih 65 tahun ini sudah pergi. Jadi kalau bagi saya jangan dihalangi orang pergi haji. Tapi kalau ada usia yang jamaah haji kita, yang calon jamaah haji kita yang usia lanjut, sebaiknya disarankan ada keluarga yang dekatnya yang mendampingi. Kalau anaknya, ini yang biasanya karena orangnya dititip, tetangganya atau keluarga jauh, akhirnya tidak diperhatikan. Sebaiknya pemerintah kita itu yang memikirkan itu. Karena ini saya lihat beberapa catatan-catatan saya baca di petugas haji itu, akhirnya dia mengatakan bahwa kritikannya terhadap pelaksanaan jamaah haji itu masih banyak. Terutama ini tahun ini kelihatannya banyak yang kendala dalam konsumsinya. Begini Pak, mengurus haji itu, jamaah haji itu tidak akan mulus seperti ini. Saya sudah berapa kali bertugas sebagai pembimbing haji, pelayan haji, baik di kedutaan, baik sebagai apa. Tak bisa begitu sempurna, tidak ada kesulitan karena mengurus orang banyak. Di negara kita saja mengurus orang banyak susah, apalagi di negaranya orang. Apalagi orang banyak. Di Arafah itu, sekitar Arafah, di tempat-tempat Masyaril Haram itu, tempat-tempat pelaksanaan dalam rangkaian haji itu, kalau kita salah jalur saja harus masuk lagi ke Mekah baru kembali. Jadi oleh sebabnya itu, suatu kami bertugas di sana, Menteri Gafur masih Menteri Muda, kami menyarankan supaya jamaah-jamaah haji itu setiap mobil jamaah haji itu yang ditugaskan menggait di situ mahasiswa yang ada di Timur Tengah yang tahu alamat dan situasi sana. Karena kadang-kadang yang mendampingi jamaah itu yang tidak tahu situasi. Jamaah nyasar, kata saya nyasar, melihat petugasnya mengatakan saya juga nyasar. Ini yang masalah. Soalnya itu kita sudah menyarankan supaya jamaah yang naik di sana, setiap bus itu yang mendampingi satu bus itu ada mahasiswa yang di sana, yang tahu situasi dan tahu bahasanya. Kan ini yang. Tapi walaupun bagaimana, karena kami sudah mengalami itu, misalnya setiap habis pelaksanaan jamaah haji kita adakan evaluasi. Oh, ini kekurangannya, ini yang salah, ini yang kurang. Akhirnya untuk tahun berikutnya, setelah tahun berikutnya diperhatikan lagi, ada lagi masalah yang lain. Tidak bisa. Jadi mengurus jamaah haji mesti ada masalahnya. Itu sebabnya Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Memang kita dianjurkan dalam melaksanakan ibadah haji itu harus sabar, karena juga ibadah fisiknya harus diuji kita semuanya. Oleh sebabnya itu, yang haji itu ada dua. Ada haji mabrur, ada haji gair mabrur. Ya. Kalau tidak sabar, tidak macam-macam kan, ngotot saja di sana, marah-marah terus ya. Itu dikhawatirkan hajinya tidak mabrur. Tapi kalau dia sabar, kira itulah yang mabrur. Jadi Nabi Ibrahim suatu lahir Nabi Ishak umurnya sekitar 100 tahun. Thumma wulida dari Ishak Yaqub Abul Asbati al-Isna Asyara. Kemudian lahir dari Ishak, Nabi Ishak, Yaqub. Nabi Yaqub merupakan bapak dari nabi-nabi yang keturunannya yang 12 itu. Mulai dari Ishak, Yaqub sampai ke Nabi Isa.
Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad bukan dari Ishak. Karena nabi-nabi itu ada dua, dari Ishak dan Ismail. Yang Bani Israil dari Ishak, sedangkan Nabi Muhammad dari Ismail. Wa min zurriyati, dari keturunannya itu kanat jami' anbiya Bani Israil, itu semuanya nabi-nabi Bani Israil. Min ladun Yusuf ila Isa, mulai dari Nabi Yusuf sampai kepada Nabi Isa, semuanya dari Ishak itu. Tapi kita ini Rasulullah SAW memberikan keistimewaan umatnya karena kita punya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sesudah Rasulullah SAW tidak ada nabi. Jadi akhir ini beberapa yang timbul yang mengaku sebagai nabi itu semuanya bohong. Karena Nabi Rasulullah SAW sudah mengunci, katakan laukana nabiyyun ba'di lakan Umar. Sekiranya ada nabi sesudah saya, maka Umar akan menjadi nabi. Tapi Umar tidak menjadi nabi. Rasulullah atau nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan, mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Nabi sudah mengatakan memberikan kedudukan yang mulia bagi intelektualnya, bagi para ulamanya Nabi, umatnya Nabi, mengatakan ulama ummati, para ulama intelektualnya, cendekiawannya umatku ka anbiya Bani Israil, sama kedudukannya nabi-nabi Bani Israil. Jadi itu sebenarnya adalah Nabi Rasulullah SAW. Inilah yang riwayat singkatnya kelahiran Nabi Ishaq. Kemudian kita pindah ke Bina'ul Baitil Atiq, pembangunan Ka'bah, Al-Baitul Atiq. Sumaja Ibrahim liyazura ibnahu Ismail kama kan sya'nuhu wa kanat Hajar kad matat radhiyallahu anha wa balagha Ismail mablagha rijal wa tazawwaja. Kemudian sesudah lahir Ishak, tentunya Nabi Ibrahim ulang alik ke antara Syam dengan Mekah, karena istrinya Sarah di Syam, sedangkan Hajarah di daerah Mekah. Sudah lahir Ibrahim, ja'a liyazura ibnahu Ismail, pergi menziarahi anaknya Ismail di Mekah. Kama kana, sebagaimana biasanya dilakukan waktu yang tertentu, ke Sarah, sudah itu ke Hajarah, itu ulang alik. Wa kanat Hajarah kad matat. Jadi suatu lahir Ismail, suatu Nabi Ibrahim pergi ke Hajarah, ke Mekah yang sekarang, ternyata Hajar sudah meninggal. Wa balagha Ismail ma balagha rijal, sedangkan Nabi Ismail sudah mencapai umur dewasa, sama berlari seperti menjadi laki-laki yang besar. Wa tazawwaja, bahkan sudah kawin. Karena sebagaimana kita yang lalu mengatakan bahwa setelah Hajar dan Ismail tinggal di daerah tandus yang tidak ada orang, kemudian datang orang yang dari Yaman, Jurhum, tinggal di situ. Akhirnya orang kaya dari Jurhum itu, ya di situ yang dikawini oleh Ismail. Wa kana Ismail yubri nabalahu wa kana ramiyan tahta syajaratin 'azimatin bil qurbi min Zamzam. Jadi suatu datang Nabi Ibrahim, sedangkan Ismail sudah besar. Nabi Ismail itu dia sementara memperbaiki panahnya, dan Nabi Ismail dia pintar memanah. Tahta syajaratin azimatin, di bawah pohon yang besar dekat dari Zamzam. Jadi menurut ini, dalam buku ini kita baca bahwa dulu suatu tinggal di situ Hajar, ada pohon yang tumbuh dekat Zamzam. Di situlah duduk-duduk Nabi Ismail memperbaiki panahnya, terus datang Nabi Ibrahim. Falamma ra'abahu faqama ilaihi fatasafa. Tak kala Nabi Ismail melihat bapaknya Ismail datang, maka dia berdiri ke bapaknya.
Fatasapa dan berjabat tangan, wa ta'anaka bahkan dia berpelukan. Sebagaimana kalau kita. Wa qabbala kullu minhum dan saling mencium. Tentunya Ismail mencium bapaknya Nabi Ibrahim, tentunya Ibrahim mencium Nabi Ismail. Tsumma qala, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Ismail, inna Allah amarani bi amri." Ya Ismail, anak Ismail, saya datang di sini karena Allah memerintahkan sesuatu perintah kepada saya. Qala, maka Ismail mengatakan, "Fasna' ma amarakallahu bi rabbuka." Kemudian sesudah menyampaikan fasyara'a fi raf'il qawaid wal bina, maka mulailah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat, menaikkan dasarnya itu, fondasinya dan membangun. Ismail yang berbicara, Ibrahim Ismail mengangkat batu dan Ibrahim yabni. Jadi Ismail mengangkat batu, membuka batu, makanya walamma rafa'a qawada min al-ardi kali bi amri aswad. Tak kala keduanya membangun fondasinya tidak sudah naik dari tanah, kian kali bi amri aswad. Terus didatangkan pada Nabi Ibrahim Hajar Aswad. Di sini tidak disebutkan siapa yang bangun. Hanya dikatakan dia didatangkan. Tentunya yang mendatangkan tentunya malaikat. Di rujukan yang lain mengatakan malaikat mengatakan Hajar Aswad berasal dari surga. Dan awalnya itu katanya Allah ini riwayat yang benar. Hajar Aswad itu mulanya putih. Karena ini selalu dicium oleh Nabi Adam, terus jadi hitam. Allah dari riwayat ini. Yang jelas kalau waktu dia sudah mulai dengan fondasinya, sebagaimana kita lihat itu tingginya itu. Maka jia Khalil bin Hajar, maka didatangkanlah Hajar Aswad. Wa wadau fi ruknil baiti, maka dia meletakkan di sudut Ka'bah, haitsu yujadul an yaum, di mana didapatkan sekarang. Jadi pas itu dekat dari pintunya itu ada Hajar Aswad. Sini di sini apa? Rukn Yamani. Biasa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana adkhilnal jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabb. Itu yang dibaca biasanya. Kita sampai ke Hajar Aswad. Karena biasanya Hajar Aswad ramai orang yang tidak bisa kita mencium, tapi kalau bisa mencium. Tapi kalau tidak namanya istalam, yaitu cium jauh. Nah, itu sudah itu multazam. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya multazam, tempat di mana juga tempat diperkenankan doa. Kemudian pintu Ka'bah. Sudah itu sudutnya itu ke apa namanya? Hajar Ismail, dan di atas itu ada mizab. Jadi katakan datang ke Hajar Aswad, kemudian meletakkan di sudutnya Ka'bah itu, hatta idza tafa al-bina qad qamatir rajuli, sampai dia naik bangunannya sekitar setinggi orang laki-laki. Ata Ismail bihajarin, kemudian Ismail membawa batu. Jadi suatu naik bangunannya, Ismail membawa batu. Faqama Abu, maka
bapaknya berdiri di atas batu, dia merupakan dipakai untuk karena tinggi bangunannya dipakai. Nah, fa'assarat qadamahu fi, maka kedua kakinya Nabi Ibrahim berbekas pada kaki ke batu itu. Saya kira bapak yang sudah haji atau umrah, yang sudah tawaf, melihat di situ ada yang batu dan makam itu, ada yang ada bangunan-bangunan seperti rumah-rumah depan Ka'bah itu, ada dalam itu namanya makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim suatu membangun Ka'bah. Ternyata kakinya berbekas. Jadi di situ kita melihat Nabi Ibrahim agak besar karena bekas kakinya itu besar. Ini ceritanya ini Pak, yang makam Ibrahim ini pernah suatu waktu, kurang tahu lah pemerintahan yang ini, pemerintah yang sekarang, karena menganggap bahwa ini makam Ibrahim ini mengganggu orang tawaf, sehingga pemerintah yang di Saudi itu pernah ada rencana mau menghilangkan itu, karena dianggap bahwa mengganggu orang. Sampai saya dengar masukkan traktor untuk menarik itu dengan pakai tali besi. Tapi begitu dia mau tarik, terus ada seperti petir. Saya dengar cerita, Allah alam itu ada yang cerita. Akhirnya pemerintah Saudi tidak berani lagi mengganggu itu, sampai sekarang dia tetap di situ. Begitu juga ada rumah-rumah di luar, itu di luar Masjid Haram. Kalau kita di tempat saya itu melihat keluar itu ada rumah di situ yang jadi perpustakaan. Itu tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga mau dibongkar, tapi ternyata ada yang aneh-aneh itu di situ. Menurut ceritanya sampai sekarang bangunan itu tidak diganggu sampai sekarang. Karena kurang tahu apakah ketakutan yang pemerintah atau karena yang pemerintah sekarang itu seperti mau artinya untuk dengannya kemudahan barangkali bagi jamaah, sehingga atau mau menghindarkan jamaah tempat-tempat yang bisa menyebabkan jamaah ada yang bentuk syirik. Nah, itu. Jadi akhirnya ada beberapa tempat mau dihilangkan, tapi ternyata tidak bisa dihilangkan semuanya. Jadi wahadal hajar huwa alladhi urifa bima ba'du, inilah batu ini yang dikenal sesudahnya itu bimaqam Ibrahim. Itu kan dalam pelaksanaan tawaf itu, kalau kita sudah tawaf 7 kali, disunatkan salat sunnah di makam Ibrahim itu. Kalau bisa, tapi pengalaman akhir-akhir ini susah untuk kita salat karena terlalu ramai orang. Jadi yang penting sekarang yaitu kita salat sejajar dengan itu. Kita mundur ke belakang, itu pun kalau kita mundur karena banyaknya jamaah haji. Kecuali dulu yang pada masa tahun 70-an masih muda, kita salat di situ karena masih kurang orang yang datang. Walamma faraga min bina'il baiti da'awa bi hadzal duam. Tak kala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, dia berdoa sebagaimana kama haka Allah fil Quran Karim, sebagaimana diceritakan Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Inilah yang diceritakan dalam Al-Quran setelah Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Mengatakan wa idh yarfa Ibrahim, tak kala Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim mengangkat membangun al-qawaid, yaitu pondasinya atau bangunannya Ka'bah minal baiti dari Ka'bah wa Ismail dan Ismail. Dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah taqabbal minna, terimalah doa kami.
Innaka antas sami'un, sesungguhnya kamu ya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimin laka, ya Allah jadikanlah kami muslimin laka, orang Islam atau tunduk padamu, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan muslimah, umat yang Islam atau tunduk laka kepada kamu, wa arina manasik, dan perlihatkan kepada kami tempat-tempat manasik. Itu yang sekarang yang manasiknya yaitu Masjid Haram, Arafah, Mina, Muzdalifah, dan itu namanya manasik Masjidil Haram. Wa tub alaina dan ampunan kepada kami, innaka antat tawwabur, sesungguhnya kamu ya Allah Maha menerima taubat, Ar-Rahim, dan Maha pengasih. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah wa ba'ath fihim rasulan, utuskan kepada mereka rasulan, seorang rasul, minun di antara mereka, yatlu alaihi, yang bisa membacakan ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimu kitab, dan mengajarkan kitabmu, wal hikmah, dan hikmah, wa zakir, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya kamu ya Allah Maha mulia dan Maha bijaksana. Itulah doanya ini yang maksudnya fi rasulan, yaitu Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah. Itulah yang doa Rasul Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa qad taqabbalallahu du'a fa kana ummatu Muhammadiyah khairu ummatin ukhrijat. Maka Allah menerima doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka umat Muhammad yang kita ini umat Islam khairu ummatin, umat yang termulia. Wa kana nabiyul mab'uts fihi huwa khatamul anbiya, dan Nabi Muhammad SAW merupakan khatamul anbiya, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika kanat al-Ka'batul baitul haram awwal makanin musharrafin bunya fil ard, maka menjadilah Ka'bah itu merupakan tempat atau bait yang pertama-tama dibangun, yang termulia di atas bumi ini. Wa qala ta'ala inna awwala baiti wudi'a lin-nas ila akhir. Ini yakni dari ayat ini, dari kisah ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan, atau Baitul Haram merupakan tempat yang termulia di atas dunia ini. Oleh sebabnya itu Nabi sudah memberikan penjelasan, siapa orang yang salat di Masjid Haram satu kali sama halnya orang salat 100.000 kali di tempat yang lain. Itu asalnya kalau orang berpikir nak haji itu jangan dipikirkan biayanya, ongkosnya murah sekali, karena kalau kita mau salat 100.000 kali itu berapa lama itu? Jadi itu sebenarnya yang diburu itu. Tapi ya itu yang kita sayangkan, karena ada dan jamaah pergi haji yang banyak hanya pergi belanja saja, putar di pasar. Padahal yang dianjurkan itu satu kali salat sunat saja sama hanya 100.000 kali salat di tempat yang lain. Tapi jangan kita spekulasi. Setelah kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita pulang ke Indonesia malas mengatakan sudah, jangan salahkan, sudah banyak salahkan. Tidak boleh kita begitu. Dengan selesainya kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, supaya itu kerajinan kita, apa yang kita bawa ke Indonesia. Jangan kita main spekulasi. Saya kira karena sudah masuk waktu sampai di sini, saya sampaikan. Mari kita berdoa menutup pekerjaan kita dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'alimna. Allahumma 'allimna ma 'allamna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannifu rahimallahu taala wiladatu Ishaq
wiladatu Ishaq ibn Ibrahim alaihi assalam. Wa bada miladi Ismail bid'ata asyara aman marrat malaikatur rahmani bil khalili Ibrahim wa hum dhahibuna ila tadmiri qura qaumi Lut fa dhannahum basharan wa qarraba ilayhim ijalan hanidhan falam yakulu fanakkarahum wa tawajjasa minhum khifatan fatma'annu wa akhbaru bi sya'nihim wa basyaruhu wa zawjahu Sara bi gulamin alim wa huwa Ishaq wa min ba'di Ishaq bibni Yaqub ila akhir. Jamaah Maghrib yang saya hormati, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung atau membicarakan masalah yaitu kelahiran Nabi Ismail serta beberapa tahun tidak punya keturunan, maka istri Nabi Ibrahim Sara memberikan saran kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau Sara kawin dengan Hajar. Jadi saya kira jarang seperti ini yang perempuan menyarankan kepada suaminya untuk kawin. Tapi ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim, karena sudah lama bertahun-tahun dia sudah kawin dengan Sarah, tidak mempunyai keturunan. Sudah hampir 100 tahun umurnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau Sarah kawin dengan Hajarah. Ya tentunya seorang laki-laki menyambut dengan baik saran ini. Saya kira tidak ada laki-laki yang normal, apalagi kalau istrinya menyarankan, sedangkan tidak senang mahar istrinya, masih cari yang lain, apalagi kalau istrinya senang mencari. Akhirnya setelah itu kawin, nerima kawin. Tak lama kemudian Hajar melahirkan Nabi Ismail. Karena melihat, tentunya Sarah melihat Nabi Ibrahim bersama dengan istri barunya Hajar, apalagi sudah melahirkan anak, melihat kehidupan yang berbahagia, timbul rasa cemburu. Timbul rasa cemburu sama Sarah. Jadi rasa kecemburuan itu terhadap perempuan, terhadap madunya, soal biasa, masalah biasa. Karena sedangkan istri Nabi masih cemburu, apalagi bukan istri Nabi. Istri Nabi Ibrahim masih cemburu pada istri Nabi ini. Bahkan Khadijah sendiri, istri Rasulullah SAW, kalau sahabat Aisyah, istri Rasulullah SAW, kalau Rasulullah menyebut Khadijah, padahal dia sudah meninggal. Kalau Rasulullah menyebut kebaikan Khadijah, kadang-kadang mukanya Aisyah merah, padahal Khadijah sudah meninggal. Jadi wanita yang dimadu itu, walaupun bagaimana, ya mesti ada rasa cemburunya. Sehingga ada bahasa daerah mengatakan, si cinnonna atinna makundai pamaure, pada cinnonna uai cemeh. Begitu. Jadi keruh sekali, walaupun bagaimana dia keruh sekali. Nah, ini Sarah
meminta kepada Ibrahim untuk kawin dengan Hajar, dia masih cemburu. Akhirnya pada waktu itu melihat ini Sarah kurang tidak tenang, akhirnya Ibrahim mendapat perintah dari Allah supaya pergi menuju ke yang lalu itu kita kata Jibal Faran, di daerah Faran yaitu Mekah sekarang. Mekah. Jadi pergi sana pergi ke sana dengan anaknya Ismail. Ya, tentu yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana Hajara dan Ismail dalam keadaan kecil dibawa ke sana, kemudian beberapa hari atau barangkali beberapa bulan, kan nanti sebutkan berapa lamanya Ibrahim harus kembali lagi ke Hajara, ke Syam, dari Syam. Sedangkan Hajara dan Ismail ditinggalkan di daerah Mekah sekarang dengan berdua, tidak ada orang. Sehingga Nabi Ibrahim waktu mau berangkat, Hajara mengikut di belakangnya mengatakan, apakah perintah Allah kamu tinggalkan kami di sini berdoa? Apakah ada perintah dari Allah? Karena Nabi Ibrahim mau kembali ke daerah Syam untuk istrinya, ke Sarah. Maka Nabi Ibrahim berbalik menjawab, betul ini perintah dari Allah. Akhirnya Hajar mengatakan, kalau betul perintah dari Allah, tidak mungkin Allah membiarkan kami di sini berdoa sia-sia tanpa ada makanan, tanpa ada apa. Tidak mungkin. Begitu tawakalnya. Jadi kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah, insya-Allah kita akan mendapat pertolongan. Tentu yang lalu sudah kita jelaskan sampai timbulnya air Zamzam. Sekarang wiladatu Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam, kelahiran Ishaq dan anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah lahir Nabi Ismail beberapa tahun, maka lahirlah Ismail, baru Sarah melahirkan. Di sini katakan, wa ba'da miladi Ismail bi bid'ata asyara aman marrat malaikatur rahmani bil khalil Ibrahim. Sesudah lahirnya Nabi Ismail dengan beberapa tahun, namanya sini bid'ata asyara. Ada yang mengatakan sekitar 17 tahun. Yang jelas bahwa bid'ah asyara itu lebih 10 tahun. Marrat malaikatul rahman, malaikatul rahman, malaikat ar-rahman yang akan bertugas menghancurkan perkampungan Nabi Lut, masyarakat Nabi Lut. Dia lewat ke Nabi Ibrahim. Karena di samping malaikat ini, rombongan malaikat ini diperintahkan untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga membawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim. Jadi ini rombongan malaikat ini dia ke perkampungan Nabi Lut, lewat ke Nabi Ibrahim. Wa hum zahibuna ila tadbiri qura qaumi Lutin, yaitu para malaikat pergi untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut. Tentunya kita sudah tahu Nabi Lut itu kaum Nabi Lut ada kaum yang apa namanya, laki-lakinya suka sama laki-laki. Di situ asalnya namanya yang orang yang suka sama laki-laki. Hanya perintah Allah kepada malaikat sudah dihancurkan perkampungannya itu. Fadhannahum basharan. Nah, ini malaikat ini, rombongan malaikat ini singgah pada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim fadhannahum basharan, menyangka, mengira rombongan yang singgah ini menemui dia basharan, manusia.
Karena malaikat dalam bentuk manusia, rombongan datang. Wa qarraba ilaihim ijalan hanidan. Kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan dia makanan, dikatakan ijalan hanidan, yaitu sapi yang sudah dibakar. Ini kesenangan orang Arab, ya. Jadi yang jelas bahwa dia menyuguhkan, artinya menyerahkan, memberikan untuk makanan. Falam yakulu, tapi ini karena malaikat tidak makan. Mereka tidak makan setelah disiapkan makanan. Nabi Ibrahim menyiapkan makanan, mereka tidak makan. Fanakarahu wa tawajjasa fi khifa. Hanya Nabi Ibrahim merasa takut. Ini yang datang ini orang atau bukan orang? Karena tidak makan. Jadi mulai ketakutan Nabi Ibrahim. Dipersiapkan makanan yang enak-enak, lantas tidak mau makan. Hanya timbullah rasa was-was dalam hatinya. Nabi Ibrahim mengatakan, ini apa ini? Manusia atau bukan manusia, kan? Fatma'annuhu wa akhbaru bisya'ni. Kemudian mereka memberikan ketenangan. Nabi Ibrahim, tenang, jangan takut. Wa akhbaruhu bisya'ni, dan mereka memberitakan Nabi Ibrahim bisya'ni, tugas mereka. Jadi ini yang rombongan mereka menjelaskan bahwa kami ini rombongan mereka jangan makan, jangan takut, karena kami ada tugas dikasih oleh Allah. Tapi di samping itu, wa basyaru wa zawjahu bisyara bi gulamin alim. Di samping menyampaikan tugasnya, yaitu untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga menyampaikan berita gembira. Wa zawjahu, dan istrinya Sarah akan diberikan anak. Bi gulamin alim, anak yang pintar. Wa huwa Ishaq, yaitu Ishaq yang menjadi Nabi Ishaq. Jadi sewaktu ini rombongan mereka mau pergi menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga singgah kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan bahwa ada perintah, ada berita gembira dari Allah untuk sampaikan bahwa insya-Allah kamu akan melahirkan anak, yaitu Ishak. Wa min ba'di Ishak bin Yaqub, dan dari sesudah Ishak anaknya Yaqub. Jadi Yaqub itu bapaknya Nabi Yusuf, Yakub bapaknya ialah Ishak. Jadi anak yang kedua dari Nabi Ibrahim. Fa'ajabatis sayyidatu Sarah, maka setelah mendengar itu bahwa akan diberikan anak, Sarah yang sudah tua tentunya merasa heran, takjub. Sudah nenek-nenek, sudah tua, kenapa masih bisa melahirkan, akan diberikan anak? Akhirnya merasa heran. Waqalat, dan dia mengatakan, Sarah mengatakan sebagaimana diceritakan kama haqallahu tabaraka taala, sebagaimana ceritakan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Hud ayat 72 dan 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'di syai'an inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ini yang suatu disampaikan Sarah bahwa akan diberikan anak, akan melahirkan anak. Maka Sarah melihat situasi ini dan sudah tua, akhirnya merasa heran. Dan ini diceritakan Al-Quran mengatakan, qalat, Sarah mengatakan, ya wailata. Ini awalata dalam bahasa Arab ini kalau ada sesuatu yang ajaib. Orang Arab mengatakan ya wailata. Ini sangat mengherankan ini. Karena melihat usianya sudah tua, akhirnya mengatakan ya wailata, bagaimana ini? A'alidu, bagaimana caranya bisa saya melahirkan? Bagaimana saya bisa melahirkan? Nah, saya sudah tua. A'alidu, apakah saya bisa melahirkan? Wa ana ajuzun, dan saya sudah tua.
sudah ajuz. Nenek, sudah nenek. Kalau ajuz dalam bahasa Arab, ajuz nenek. Wa hadza ba'li syekhan, di samping itu hadza ini suamiku itu Nabi Ibrahim. Bali ma'ali suamiku syekhan, sudah tua juga. Sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini berita gembira ini betul-betul hal yang sangat menakjubkan. Artinya seperti di luar kebiasaan. Memang sudah di luar kebiasaan. Jadi la syai'un ajib, ini betul-betul ini sangat menakjubkan. Karena sudah tua, dia sudah tua, suaminya sudah tua, Nabi Ibrahim bahkan dikatakan bahwa hampir 100 tahun umurnya masih mau diberikan anak. Jadi ini istrinya Sarah heran. Qalu, malaikatnya berkata, nah, serta Sarah mengatakan, apakah saya masih bisa? Qalu, malaikat berkata, ata'ajabina min amrillah, apakah kamu merasa ta'ajub, merasa heran atas ketetapan Allah? Bagaimana kau bisa heran kalau Allah SWT tidak melihat umur usia, umur tua? Bahkan sekarang banyak usia yang muda tidak ada anaknya. Rahmatullahi wabarakatuh, itu rahmat Allah dan berkahnya alaikum kepada kamu ahlul bait, ahlul bait. Innahu Hamidun Majid, merupakan sesungguhnya itu Allah Maha terpuji dan Maha pemurah. Jadi ini yang serta Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merasa heran, yang berita walaupun menggembirakan karena akan melahirkan satu anak, tapi dia sudah situasinya sudah tua, akhirnya merasa heran. Malaikat mengatakan, bagaimana kau merasa heran? Nah, ini ketetapan Allah. Kalau Allah mengizinkan, tidak ada yang susah. Wa kadzalika ta'ajjaba Ibrahim alaihissalam istibsyaran bihadhihi al-bashara wa farhan biha wa tathbitan laha. Begitu juga Ibrahim ta'ajjub, merasa heran karena dia sudah tua, istrinya sudah tua. Istibsyaran bihadhihi al-bashara, ta'ajjub, tapi di samping ta'ajjub merasa heran, dia juga gembira dengan pemberitaan yang menggembirakan ini. Istibsyaran, merasa gembira. Wa farahan, dan senang sekali. Wa tasbitan lah, dan menenangkan, menetapkan istrinya. Jangan kau sensa, jangan kau merasa heran, kan ini ketetapan Allah, tentunya tidak ada yang susah. Faqala kama hakallahu azza wa jalla, ini apa yang dikatakan Nabi Ibrahim sama istrinya kepada malaikat juga. Allah menceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hijr. Yang tadi itu, yang ayat yang 2 tadi itu surah Hud, ini di surah Al-Hijr. Sekarang ada pertanyaan, atau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buku roman atau kisah. Tapi dijawab oleh ahli tafsir mengatakan Al-Quran itu betul mengandung sejarah, tapi tidak boleh kita mengatakan itu buku roman. Kenapa? Karena coba kita lihat Al-Quran, tidak ada yang kisah yang sempurna, hanya disinggung sedikit-sedikit, tidak ada yang sempurna. Jadi dia merupakan buku roman, kecuali kisahnya Nabi Yusuf, itu saya yang sempurna. Yang lain sedikit-sedikit yang disinggung. Tidak ada yang kisah yang sempurna. Misalnya ini tadi di surat Hud hanya 2 ayat. Kemudian pindah lagi surat Hijr 3 ayat. Jadi tidak bersambung begitu. Oleh sebabnya itu tidak bisa kita mengatakan bahwa Al-Quran itu betul mengandung sejarah. Tidak boleh kita mengatakan buku roman. Keheranan atau ketakjuban Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran atau
Dikatakan dalam Al-Quran mengatakan qala abasyartumuni ala ammasani al-kibru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin qala wa may yaqnut min rahmatillahi illa dhalun qala may yaqnatu min rahmatillahi illa dhalun. Al-Quran mengatakan, menceritakan keadaannya Nabi Ibrahim. Qala Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat itu, abasyartumuni, apakah kalian membawakan saya berita yang menggembirakan? Ala mas'ala ammasani al-kubur, pada saya usiaku sudah tua. Bagaimana tubasyir, bagaimana caranya bisa terjadi ini berita yang gembira ini? Qalu, malaikat menjawab, yang rombongan malaikat itu menjawab, basyarnaka bil haqq, kami memberikan berita gembira dengan benar. Ini bukan permainan ini atau bukan hoax, benar-benar ini kami sampaikan. Fala takum minal qanitin, janganlah menjadi orang yang putus asa. Jangan mengatakan istriku sudah tua, saya sudah tua, bagaimana mau ada anak? Jangan menjadi putus asa. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, wa may yaqnatu min rahmatin, siapa atau tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah illa dhallun, kecuali orang yang sesat. Jadi ini merupakan satu petunjuk bagi orang yang sudah lama melahirkan kawin tidak ada keturunannya, jangan merasa putus asa bahwa tidak ada. Tetap kita mengharapkan, tawakal pada Allah SWT, karena kalau Allah menginginkan bukan tuanya mudanya, yang penting Allah sudah menentukan, insyaallah tidak ada yang susah bagi Allah. Wa kadzalika dzukirat hadhihi al-busyra fi mawadi' ukhra min al-kitabil aziz. Begitu juga ini pemberitaan yang menggembirakan ini, yaitu bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan lagi anak, yaitu Ishak, disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Jadi bukan satu surah menceritakan Nabi Ibrahim, tapi tersebar di beberapa surah. Itu tadi saya mengatakan, oleh sebabnya itu pada umumnya atau semuanya ahli tafsir mengatakan Al-Quran tidak boleh kita katakan itu merupakan buku roman. Buku roman, karena kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tidak ada yang sempurna dalam satu tempat, tapi tersebar di beberapa surah dalam Al-Quran. Wa badal bisyarati hamalat Sarah ibn Ishaq. Jadi sesudah terjadi ini di sini tidak sebutkan berapa lamanya setelah datang itu malaikat menyampaikan berita gembira. Hamalat Sarah bisa, terus hamalat Sarah hamil. Kalau istilahnya kita bahasa daerah mondrodara nih. Ya. Mondrodara saya sampaikan mondrodara nih. Tahu mondrodara. Summa wada'tu, kemudian di sini bukan kata summa wada'tu, tentu juga berapa lama. Saya sebutkan berapa lama itu hamilnya. Summa wada'tu, kemudian melahirkan. Lahirlah Ishak. Wa kana li Ibrahim nahwa mi'ati amin. Nabi Ibrahim umurnya sekitar 100 tahun. Kalau kita di sini 100 tahun masuk surah Kabar. Ada yang naik haji lebih 100 tahun naik surah Kabar. Bahkan ada di situ sudah bingung-bingung. Naik haji memberikan makanan ayamnya di pesawat. Ada juga yang mau naik oyek ke Takalar. Sehingga ada yang terjemaah kita menyarankan kepada MUI, supaya MUI memberikan fatwa orang yang usia lanjut janganlah pergi haji. Tidak boleh. Tak boleh larang orang pergi haji. Hanya barangkali sebaiknya nanti pelaksanaan haji itu yang jamaah haji yang tua ada keluarganya yang mendampingi. Sebaiknya begitu. Tak boleh kita halangi. Jangan hanya mengatakan bahwa ini susah sekali apa sekali. Tapi kalau anaknya, saya kira memudahkan juga keluarganya untuk pergi haji.
Jadi kalau ada orang tua kan ternyata tahun lalu ada peraturan dari pemerintah Saudi yang usia 60 tahun ke atas tak boleh pergi haji. Tapi ternyata tahun ini terbuka. Karena ada keluarga saya tahun lalu dihalangi karena lebih 65 tahun, tahun ini sudah pergi. Jadi kalau bagi saya jangan dihalangi orang pergi haji. Tapi kalau ada usia yang jamaah haji kita, yang calon jamaah haji kita yang usia lanjut, sebaiknya disarankan ada keluarga yang dekatnya yang mendampingi. Kalau anaknya, ini yang biasanya karena orangnya dititip, tetangganya atau keluarga jauh, akhirnya tidak diperhatikan. Sebaiknya pemerintah kita itu yang memikirkan itu. Karena ini saya lihat beberapa catatan-catatan saya baca di petugas haji itu, akhirnya dia mengatakan bahwa kritikannya terhadap pelaksanaan jamaah haji itu masih banyak. Terutama ini tahun ini kelihatannya banyak yang kendala dalam konsumsinya. Begini Pak, mengurus haji itu, jamaah haji itu tidak akan mulus seperti ini. Saya sudah berapa kali bertugas sebagai pembimbing haji, pelayan haji, baik di kedutaan, baik sebagai apa. Tak bisa begitu sempurna, tidak ada kesulitan karena mengurus orang banyak. Di negara kita saja mengurus orang banyak susah, apalagi di negaranya orang. Apalagi orang banyak. Di Arafah itu, sekitar Arafah, di tempat-tempat Masyaril Haram itu, tempat-tempat pelaksanaan dalam rangkaian haji itu, kalau kita salah jalur saja harus masuk lagi ke Mekah baru kembali. Jadi oleh sebabnya itu, waktu kami bertugas di sana, Menteri Ghafur masih Menteri Muda, kami menyarankan supaya jamaah-jamaah haji itu setiap mobil jamaah haji itu yang ditugaskan mengguide di situ mahasiswa yang ada di Timur Tengah yang tahu alamat dan situasi di sana. Karena kadang-kadang yang mendampingi jamaah itu yang tidak tahu situasi. Jamaah nyasar, kata saya nyasar, melihat petugasnya kata saya juga nyasar. Ini aja masalah. Soalnya itu kita menyarankan supaya jamaah yang naik di sana, setiap bus itu yang mendampingi satu bus itu ada mahasiswa yang di sana, yang tahu situasi dan tahu bahasanya. Kan ini yang. Tapi walaupun bagaimana, karena kami sudah mengalami itu, misalnya setiap habis pelaksanaan jamaah haji kita adakan evaluasi. Oh ini kekurangannya, ini yang salah, ini yang kurang. Akhirnya untuk tahun berikutnya, setelah tahun berikutnya diperhatikan lagi, ada lagi masalah yang lain. Tidak bisa jadi mengurus jamaah haji mesti ada masalahnya. Itu sebabnya Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Memang kita dianjurkan dalam melaksanakan ibadah haji kita harus sabar, karena juga ibadah fisiknya harus diuji kita semuanya. Oleh sebabnya itu yang haji itu ada dua, ada haji mabrur, ada haji gair mabrur. Ya. Kalau tidak sabar, tidak macam-macam kan ngotot saja di sana, marah-marah terus saja, itu dikhawatirkan hajinya tidak mabrur. Tapi kalau dia sabar, itulah yang haji mabrur. Jadi Nabi Ibrahim suatu lahir Nabi Ishak umurnya sekitar 100 tahun. Thumma wulida dari Ishak Yaqub Abul Asbati al-Isna Asyara. Kemudian lahir dari Ishak, Nabi Ishak, Yaqub. Nabi Yaqub merupakan bapa dari nabi-nabi yang keturunannya yang 12 itu. Ya, mulai dari Ishak, Yaqub sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad bukan dari Ishak. Karena nabi-nabi itu ada dua, dari Ishak dan Ismail. Yang Bani Israil dari Ishak, sedangkan Nabi Muhammad dari Ismail. Wa min zurriyati, dari keturunannya itu kanat jami' anbiya Bani Israil, itu semuanya
nabi-nabi Bani Israel. Min ladun Yusuf ila Isa, mulai dari Nabi Yusuf sampai kepada Nabi Isa, semuanya dari Ishak itu. Tapi kita ini Rasulullah SAW memberikan keistimewaan umatnya karena kita punya nabi yang nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sesudah Rasulullah SAW tidak ada nabi. Jadi akhir-akhir ini beberapa yang timbul yang mengaku sebagai nabi itu semuanya bohong. Karena Nabi Rasulullah SAW sudah mengunci, katakan laukana nabiyyun ba'di lakan Umar. Sekiranya ada nabi sesudah saya maka Umar akan menjadi nabi. Tapi Umar tidak menjadi nabi. Rasulullah atau nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan, mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Nabi SAW mengatakan memberikan kedudukan yang mulia bagi intelektualnya, bagi para ulamanya Nabi, umatnya Nabi mengatakan ulama ummati, para ulama intelektualnya, cerdik cendekiawannya umatku ka anbiya Bani Israel, sama kedudukannya nabi-nabi Bani Israel. Jadi itu sebenarnya ada Nabi Rasulullah SAW. Inilah yang riwayat singkatnya kelahiran Nabi Ishak. Kemudian kita pindah ke Binaul Baitil Atiq, pembangunan Ka'bah, Al-Baitul Atiq. Sumaja Ibrahim liyazura ibnahu Ismail kama kan sya'nuhu wa kanat Hajar kad matat radhiyallahu anha wa balagha Ismail mablaghar rijali wa tazawwaja. Kemudian sesudah lahir Ishak, tentunya Nabi Ibrahim ulang alik ke antara Syam dengan Mekah, karena istrinya Sarah di Syam sedangkan Hajar di daerah Mekah. Sudah lahir Ibrahim, ja'a liyazura ibnahu Ismail, pergi menziarahi anaknya Ismail di Mekah. Kama kana, sebagaimana biasanya dilakukan waktu yang tertentu, ke Sarah, sudah itu ke Hajarah, itu ulang alik. Wa kanat Hajarah kad matat. Jadi suatu lahir Ismail, suatu Nabi Ibrahim pergi ke Hajarah, ke Mekah yang sekarang, ternyata Hajar sudah meninggal. Wa balagha Ismail ma balagha rijal, sedangkan Nabi Ismail sudah mencapai umur dewasa, sama balagha rijal, seperti menjadi laki-laki yang besar. Wa tazawwaja, bahkan sudah kawin. Karena sebagaimana kita yang lalu mengatakan bahwa setelah Hajar dan Ismail tinggal di daerah tandus yang tidak ada orang, kemudian datang orang yang dari Yaman, Jurhum, tinggal di situ. Akhirnya orang kaya dari Jurhum itu, ya di situ yang dikawini oleh Ismail. Wa kana Ismail yubri nabalahu wa kana ramiyan tahta syajaratin 'azimatin bil qurbi min Zamzam. Jadi suatu datang Nabi Ibrahim, sedangkan Ismail sudah besar. Nabi Ismail itu dia sementara memperbaiki panahnya, dan dia Nabi Ismail dia pintar memanah. Tahta syajaratin 'azimatin, di bawah pohon yang besar dekat dari Zamzam. Jadi menurut ini dalam buku ini kita baca bahwa dulu suatu tinggal di situ Hajar, ada pohon yang tumbuh dekat Zamzam. Di situlah duduk-duduk Nabi Ismail memperbaiki panahnya, terus datang Nabi Ibrahim. Falamma ra'a abahu faqama ilaihi fatasafa. Tak kala Nabi Ismail melihat bapaknya Ismail datang, maka dia berdiri ke bapaknya, fatasafa, dan berjabat tangan, wa ta'anaka, bahkan dia berpelukan. Sebagaimana kalau kita wa qabbala kullu minhum dan saling mencium. Tentunya Ismail mencium bapaknya Nabi Ibrahim, tentunya Ibrahim mencium Nabi Ismail. Tsumma qala, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Ismail, inna Allah amarani bi amrin.
Ya Ismail, anak Ismail, saya datang di sini karena Allah memerintahkan sesuatu perintah kepada saya. Qala, maka Ismail mengatakan, fasna' ma amarakallahu bihi rabbuka. Kemudian sesudah menyampaikan fasyara'a fi raf'il qawaid wal bina, maka mulailah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat, menaikkan dasarnya itu, fondasinya, dan membangun. Ismail yang berbicara, Ibrahim Ismail mengangkat batu dan Ibrahim yabni. Ismail mengangkat batu, membuka batu. Makanya falamma rafa'a qawada min al-ardi al-kalim al-aswad, tak kala keduanya membangun fondasinya tidak sudah naik dari tanah, jian al-kalim al-aswad, terus didatangkan pada Nabi Ibrahim Hajar Aswad. Di sini dia disebutkan siapa yang bangun-bangun, hanya dikatakan jian, didatangkan. Tentunya yang mendatangkan tentunya malaikat. Di rujukan yang lain mengatakan malaikat mengatakan Hajar Aswad berasal dari surga. Dan awalnya itu katanya Allah ini riwayat yang benar, Hajar Aswad itu mulanya putih. Karena ini selalu dicium oleh Nabi Adam bersama jadi hitam. Allah ini riwayat ini. Yang jelas kalau waspada dia sudah mulai dengan fondasinya, sebagaimana kita lihat itu tingginya itu. Maka ji'al Khalil bin Hajar, maka didatangkanlah Hajar Aswad. Fa wadau fi ruknil baiti, maka dia meletakkan di sudut Ka'bah, haitsu yujadul an yaum, di mana didapatkan sekarang. Jadi pas itu dekat dari pintunya itu ada Hajar Aswad. Di sini apa? Rukn Yamani. Biasa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana adkhilnal jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabb. Itu yang dibaca biasanya. Kita sampai ke Hajar Aswad. Karena biasanya Hajar Aswad ramai orang yang tidak bisa kita mencium. Tapi kalau bisa mencium. Tapi kalau tidak, namanya istalam, yaitu cium jauh. Nah, itu sudah itu multazam. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya multazam, tempat di mana juga tempat diperkenankan doa. Kemudian pintu Ka'bah. Sudah itu sudutnya itu ke Hajar Ismail, dan di atas itu ada mizab. Jadi katakan datang ke Hajar Aswad, kemudian meletakkan di sudutnya Ka'bah itu, hatta idza tafa al-bina qad qamat ar-rajul, sampai dia naik bangunannya sekitar setinggi orang laki-laki. Ata Ismail bihajarin, kemudian Ismail membawa batu. Jadi suatu naik bangunannya, Ismail membawa batu. Faqama abu, maka bapaknya berdiri di atas batu. Dia merupakan dipakai untuk, karena tinggi bangunannya dipakai naik. Fa'assarat qadamahu fi, maka kedua kakinya Nabi Ibrahim berbekas pada kaki ke batu itu. Saya kira bapak yang sudah haji atau umrah, yang sudah tawaf, melihat di situ
ada yang batu dalam makam itu, ada yang ada bangunan-bangunan seperti rumah-rumah depan Ka'bah itu, ada dalam itu namanya makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim suatu membangun Ka'bah. Ternyata kakinya berbekas. Jadi di situ kita melihat Nabi Ibrahim agak besar karena bekas kakinya itu besar. Ini ceritanya, ini Pak, yang makam Ibrahim ini pernah suatu waktu, kurang tahu lah pemerintahan yang ini, pemerintahan yang sekarang, karena menganggap bahwa ini makam Ibrahim ini mengganggu orang tawaf, sehingga pemerintah yang di Saudi itu pernah ada rencana mau menghilangkan itu, karena dianggap bahwa mengganggu orang. Sampai saya dengar masukkan traktor untuk menarik itu dengan pakai tali besi. Tapi begitu dia mau tarik, terus ada seperti petir. Saya dengar cerita, Allahu a'lam, itu ada yang cerita. Akhirnya pemerintah Saudi tidak berani lagi mengganggu itu, sampai sekarang dia tetap di situ. Begitu juga ada rumah-rumah di luar, itu di luar Masjid Haram. Kalau kita di tempat saya itu melihat keluar itu ada rumah di situ yang jadi perpustakaan. Itu tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga mau dibongkar, tapi ternyata ada yang aneh-aneh itu di situ. Menurut ceritanya sampai sekarang bangunan itu tidak diganggu sampai sekarang. Karena kurang tahu apakah ketakutan yang pemerintah atau karena yang pemerintah sekarang itu seperti mau, artinya untuk dengannya kemudahan barangkali bagi jamaah, sehingga atau mau menghindarkan jamaah tempat-tempat yang bisa menyebabkan jamaah ada yang bentuk syirik. Itu jadi akhirnya ada beberapa tempat mau dihilangkan, tapi ternyata tidak bisa dihilangkan semuanya. Jadi wahadal hajar huwa alladhi urifa bima ba'du, inilah batu ini yang dikenal sesudahnya itu bimaqam Ibrahim. Itu kan dalam pelaksanaan tawaf itu, kalau kita sudah tawaf 7 kali, disunatkan salat sunnah di makam Ibrahim itu. Kalau bisa, tapi pengalaman akhir-akhir ini susah untuk kita salat karena terlalu ramai orang. Jadi yang penting sekarang yaitu kita salat sejajar dengan itu. Kita mundur ke belakang, itu pun kalau kita mundur karena banyaknya jamaah haji. Kecuali dulu yang pada masa tahun 70-an masih muda, kita salat di situ karena masih kurang orang yang datang. Walamma faraga min bina'il baiti da'awa bi hadzal du'a. Tak kala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, dia berdoa sebagaimana kama haka Allah fil Quran Karim, sebagaimana diceritakan Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Inilah yang diceritakan dalam Al-Quran setelah Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Mengatakan wa idh yarfa Ibrahim, tak kala Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim mengangkat membangun al-qawaid, yaitu pondasinya atau bangunannya Ka'bah minal baiti dari Ka'bah wa Ismail dan Ismail. Dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah taqabbal minna, terimalah doa kami. Innaka antas samiul, sesungguhnya kamu ya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimin laka, ya Allah jadikanlah kami muslimin laka, orang Islam atau tunduk padamu, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan muslimah, umat yang Islam atau tunduk laka kepada kamu, wa arina manasik, dan perlihatkan kepada kami tempat-tempat manasik
Itu yang sekarang yang manasiknya yaitu Masjid Haram, Arafah, Mina, Muzdalifah, dan itu namanya manasik Masjidil Haram. Wa tub alaina dan ampunan kepada kami, innaka antat tawwabur, sesungguhnya kamu ya Allah Maha menerima taubat, Ar-Rahim dan Maha pengasih. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah, wa ba'ath fihim rasulan, utuskan kepada mereka rasulan, seorang rasul, minun di antara mereka, yatlu alaihi, yang bisa membacakan ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimul kitab, dan mengajarkan kitabmu, wal hikmah, dan hikmah, wa zakir, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya kamu ya Allah Maha mulia dan Maha bijaksana. Itulah doanya ini yang maksudnya fi rasulan, yaitu Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah. Itulah yang doa Rasul Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa qad taqabbalallahu du'a fa kana ummatu Muhammadiyah khair ummatin ukhrijat. Maka Allah menerima doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka umat Muhammad yang kita ini umat Islam khair umat yang termulia. Wa kana nabiyul mab'uts fihi huwa khatamul anbiya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khatamul anbiya, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika kanat al-Ka'batul baitul haram awwal makanin musharrafin bunya fil ard, maka menjadilah Ka'bah itu merupakan tempat atau bait yang pertama-tama dibangun, yang termulia di atas bumi ini. Wa qala ta'ala inna awwala baiti wudi'a lin-nas ila akhir. Ini yakni dari ayat ini, dari kisah ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan Baitul Haram, merupakan tempat yang termulia di atas dunia ini. Oleh sebabnya itu Nabi sudah memberikan penjelasan, siapa orang yang salat di Masjid Haram satu kali sama halnya orang salat 100.000 kali di tempat yang lain. Itu asalnya kalau orang berpikir naik haji itu jangan dipikirkan biayanya, ongkosnya murah sekali, karena kalau kita mau salat 100.000 kali itu berapa lama itu? Jadi itu sebenarnya yang diburu itu. Tapi ya itu yang kita sayangkan, kan ada dan jamaah pergi haji yang banyak hanya pergi belanja saja, kuota di pasar. Padahal yang dianjurkan itu satu kali salat sunat saja sama hanya 100.000 kali salat di tempat yang lain. Tapi jangan kita spekulasi. Setelah kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita pulang ke Indonesia malas mengatakan sudah, jangan salat, kan sudah banyak salat, tidak boleh kita begitu. Dengan selesainya kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, supaya itu kerajinan kita, apa yang kita bawa ke Indonesia. Jangan kita main spekulasi. Saya kira karena sudah masuk waktu sampai di sini saya sampaikan. Mari kita berdoa menutup pekerjaan kita dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'alimna. Allahumma 'allimna ma 'allamna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى Wiladatu Ishaq ibn Ibrahim alaihi assalam wa ba'da miladi Ismail bid'ata asyara aman marrat malaikatur rahmani bil khalili Ibrahim
وهم ذاهبون إلى تدمير قرى قوم لوط فظنهم بشرا وقرب إليهم عجلا حنيذا فلم يأكلوا فنكرهم وتوجس منهم خيفة فاطمأنوا وأخبروا بشأنهم وبشروه وزوجه سارة بغلام عليم وهو إسحاق ومن بعد إسحاق بابنه يعقوب إلى آخر. Jamaah Maghrib yang saya hormati, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung atau membicarakan masalah yaitu kelahiran Nabi Ismail serta beberapa tahun tidak punya keturunan, maka istri Nabi Ibrahim Sarah memberikan saran kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau Sarah kawin dengan Hajar. Jadi saya kira jarang seperti ini yang perempuan menyarankan kepada suaminya untuk kawin. Tapi ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Karena sudah lama, bertahun-tahun dia sudah kawin dengan Sarah, tidak mempunyai keturunan. Sudah hampir 100 tahun umurnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau Sarah kawin dengan Hajar. Ya tentunya seorang laki-laki menyambut dengan baik saran ini. Saya kira tidak ada laki-laki yang normal, apalagi kalau istrinya menyarankan, sedangkan tidak senang mahar istrinya, masih cari yang lain, apalagi kalau istrinya senang mencari. Akhirnya setelah itu kawin, nerima kawin. Tak lama kemudian Hajar melahirkan Nabi Ismail. Karena melihat, tentunya Sarah melihat Nabi Ibrahim bersama dengan istri barunya Hajar, apalagi sudah melahirkan anak, melihat kehidupan yang berbahagia, timbul rasa cemburu. Timbul rasa cemburu sama Sarah. Jadi rasa kecemburuan itu terhadap perempuan, terhadap madunya, soal biasa, masalah biasa. Karena sedangkan istri Nabi masih cemburu, apalagi bukan istri Nabi. Istri Nabi Ibrahim masih cemburu pada istri Nabi ini. Bahkan Khadijah sendiri, istri Rasulullah SAW, kalau sahabat Aisyah, istri Rasulullah SAW, kalau Rasulullah menyebut Khadijah, padahal dia sudah meninggal. Kalau Rasulullah menyebut kebaikan Khadijah, kadang-kadang mukanya Aisyah merah, padahal Khadijah sudah meninggal. Jadi wanita yang dimadu itu, walaupun bagaimana, dia mesti ada rasa cemburunya. Sehingga ada bahasa daerah mengatakan, si cinnonna atinna makundai pamaure pada cinnonna uai cemeh. Begitu. Jadi keruh sekali, walaupun bagaimana dia keruh sekali. Ini Sarah meminta kepada Ibrahim untuk kawin dengan Hajar, dia masih cemburu. Akhirnya pada waktu itu melihat ini Sarah kurang tidak tenang, akhirnya Ibrahim mendapat perintah dari Allah supaya pergi, menuju ke yang lalu itu kita katakan Jibal Farang.
di daerah Faras, yaitu Mekah sekarang. Daerah Mekah. Jadi pergi sana pergi ke sana dengan anaknya Ismail. Ya, tentu yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana Hajara dan Ismail dalam keadaan kecil dibawa ke sana, kemudian beberapa hari atau barangkali beberapa bulan, kan nanti sebutkan berapa lamanya Ibrahim harus kembali lagi ke Hajara, ke Syam, dari Syam. Sedangkan Hajara dan Ismail ditinggalkan di daerah Mekah sekarang dengan berdua, tidak ada orang. Sehingga Nabi Ibrahim sewaktu mau berangkat, Hajara mengikut di belakangnya mengatakan, apakah perintah Allah kamu tinggalkan kami di sini berdoa? Apakah ada perintah dari Allah? Karena Nabi Ibrahim mau kembali ke daerah Syam untuk istrinya, ke Sarah. Maka Nabi Ibrahim berbalik menjawab, betul, ini perintah dari Allah. Akhirnya Hajar mengatakan, kalau betul perintah dari Allah, tidak mungkin Allah membiarkan kami di sini berdoa sia-sia tanpa ada makanan, tanpa ada apa. Tidak mungkin. Begitu tawakalnya. Jadi kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah, insya-Allah kita akan mendapat pertolongan. Tentu yang lalu sudah kita jelaskan sampai timbulnya air Zam-Zam. Sekarang wiladatu Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam, kelahiran Ishaq dan anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah lahir Nabi Ismail beberapa tahun, maka lahirlah Ismail, baru Sarah melahirkan. Di sini katakan, wa ba'da miladi Ismail bi bid'ata asyara aman marrat malaikatur rahmani bil khalil Ibrahim. Sesudah lahirnya Nabi Ismail dengan beberapa tahun, namanya bid'ata asyara. Ada yang mengatakan sekitar 17 tahun. Yang jelas bahwa bid'ah asyara itu lebih 10 tahun. Marrat malaikatul rahman, malaikatur rahman, malaikat ar-rahman yang akan bertugas menghancurkan perkampungan Nabi Lut, masyarakat Nabi Lut. Dia lewat ke Nabi Ibrahim. Karena di samping malaikat ini, rombongan malaikat ini diperintahkan untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga membawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim. Jadi ini rombongan malaikat ini dia ke perkampungan Nabi Lut, lewat ke Nabi Ibrahim. Wa hum zahibuna ila tadbiri qura qaumi Lutin, yaitu para malaikat pergi untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut. Tentunya kita sudah tahu Nabi Lut itu kaum Nabi Lut, ada kaum yang apa namanya, laki-lakinya suka sama laki-laki. Di situ asalnya namanya yang orang yang suka sama laki-laki. Akhirnya perintah Allah kepada malaikat supaya dihancurkan perkampungannya itu. Fadhannahum basharan. Nah, ini malaikat ini, rombongan malaikat ini singgah pada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim fadhannahum basharan, menyangka, mengira rombongan yang singgah ini menemui dia basharan, manusia, karena malaikat dalam bentuk manusia. Rombongan datang, wa qarraba ilaihim ijalan hanidan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan artinya makanan, dikatakan ijalan hanidan, yaitu sapi yang sudah dibakar. Kesenangan orang Arab, ya. Jadi
Yang jelas bahwa dia menyuguhkan, artinya menyerahkan, memberikan untuk makanan. Falam yakulu, tapi ini karena malaikat tidak makan. Mereka tidak makan setelah disiapkan makanan. Nabi Ibrahim menyiapkan makanan, mereka tidak makan. Fanakarahu wa tawajjasa fi khifa. Hanya Nabi Ibrahim merasa takut. Ini yang datang ini orang atau bukan orang? Karena tidak makan. Jadi mulai ketakutan Nabi Ibrahim. Dipersiapkan makanan yang enak-enak, lantas tidak mau makan. Hanya timbullah rasa was-was dalam hatinya. Nabi Ibrahim mengatakan, ini apa ini? Manusia atau bukan manusia kan? Fatma'annuhu wa akhbaru bi sya'nihi. Kemudian mereka memberikan ketenangan kepada Ibrahim, tenang, jangan takut. Wa akhbaruhu bi sya'nihi, dan mereka memberitakan Nabi Ibrahim bi sya'ni, tugas mereka. Jadi ini yang rombongan mereka menjelaskan bahwa kami ini rombongan mereka jangan makan, jangan takut, karena kami ada tugas dikasih oleh Allah. Tapi di samping itu, wa basyaru wa zawjahu bisyara bi gulamin alim. Di samping menyampaikan tugasnya, yaitu untuk menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga menyampaikan berita gembira. Wa zawjahu, dan istrinya Sarah akan diberikan anak. Bi gulamin alim, anak yang pintar. Wa huwa Ishaq, yaitu Ishaq yang menjadi Nabi Ishaq. Jadi sewaktu ini rombongan malaikat mau pergi menghancurkan perkampungan Nabi Lut, juga singgah kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan bahwa ada perintah, ada berita gembira dari Allah untuk sampaikan bahwa insya-Allah kamu akan melahirkan anak, yaitu Ishak. Wa min ba'di Ishak bin Yaqub, dan dari sesudah Ishak anaknya Yaqub. Jadi Yaqub itu bapaknya Nabi Yusuf, Yakub bapaknya ialah Ishak. Jadi anak yang kedua dari Nabi Ibrahim. Fa'ajabatis sayyidatu Sarah, maka setelah mendengar itu bahwa akan diberikan anak, Sarah yang sudah tua tentunya merasa heran, takjub. Sudah nenek-nenek, sudah tua, kenapa masih bisa melahirkan, akan diberikan anak? Akhirnya merasa heran. Waqalat, dan dia mengatakan, Sarah mengatakan sebagaimana diceritakan kama haqallahu taala, sebagaimana ceritakan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Hud ayat 72 dan 73. A'udzu minasyaitonir rajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syai'an inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ini yang suatu disampaikan Sarah bahwa akan diberikan anak, akan melahirkan anak. Maka Sarah melihat situasi ini dan sudah tua, akhirnya merasa heran. Dan ini diceritakan Al-Quran mengatakan, qalat, Sarah mengatakan, ya wailata. Ini awalata dalam bahasa Arab ini kalau ada sesuatu yang ajaib. Orang Arab mengatakan ya wailata. Ini sangat mengherankan ini. Karena melihat usianya sudah tua, akhirnya mengatakan ya wailata, bagaimana ini? A'alidu, bagaimana caranya bisa saya melahirkan? Bagaimana saya bisa melahirkan? Nah, saya sudah tua. A'alidu, apakah saya bisa melahirkan? Wa ana ajuzun, dan saya sudah tua. Sudah ajuz. Nenek, sudah nenek. Kalau ajuz dalam bahasa Arab, ajuz nenek. Wa hadza ba'li syai'an, di samping itu hadza ini suamiku, itu Nabi Ibrahim. Ma'ali suamiku syaikhan, sudah tua juga. Sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini
berita gembira ini betul-betul hal yang sangat menakjubkan. Artinya seperti di luar kebiasaan. Memang sudah di luar kebiasaan. Jadi la syai'un ajib, ini betul-betul ini sangat menakjubkan. Karena sudah tua, dia sudah tua, suaminya sudah tua, Nabi Ibrahim bahkan dikatakan bahwa hampir 100 tahun umurnya masih mau diberikan anak. Jadi ini istrinya Sarah heran. Qalu, malaikatnya berkata, nah, serta Sarah mengatakan, apakah saya masih bisa? Qalu, malaikat berkata, ata'ajabina min amrillah, apakah kamu merasa ta'ajub, merasa heran atas ketetapan Allah? Bagaimana kau bisa heran kalau Allah SWT tidak melihat umur usia, umur tua? Bahkan sekarang banyak usia yang muda tiada anaknya. Rahmatullahi wabarakatuh, itu rahmat Allah dan berkahnya alaikum kepada kamu ahlul bait. Innahu Hamidun Majid, merupakan sesungguhnya itu Allah Maha terpuji dan Maha pemurah. Jadi ini yang serta Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merasa heran, yang berita walaupun menggembirakan karena akan melahirkan satu anak, tapi dia sudah situasinya sudah tua, akhirnya merasa heran. Malaikat mengatakan, bagaimana kau merasa heran? Nah, ini ketetapan Allah. Kalau Allah mengizinkan, tidak ada yang susah. Wa kadzalika ta'ajjaba Ibrahim alaihissalam istibsyaran bihadhihi al-basyara wa farahan biha wa tathbitan laha. Begitu juga Ibrahim ta'ajjub, merasa heran karena dia sudah tua, istrinya sudah tua. Istibsyaran bihadhihi al-basyara, ta'ajjub, tapi di samping ta'ajjub merasa heran, dia juga gembira dengan pemberitaan yang menggembirakan ini. Istibsyaran, merasa gembira. Wa farahan, dan senang sekali. Wa tasbitan lah, dan menenangkan, menetapkan istrinya. Jangan kau merasa heran, kan ini ketetapan Allah, tentunya tidak ada yang susah. Faqala kama hakallahu azza wa jalla, ini apa yang dikatakan Nabi Ibrahim sama istrinya kepada malaikat juga Allah menceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr. Yang tadi itu, yang ayat yang 2 tadi itu surah Hud, ini di surah Al-Hijr. Sekarang ada pertanyaan, atau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buku roman atau kisah. Tapi dijawab oleh ahli tafsir mengatakan Al-Quran itu betul mengandung sejarah, tapi tidak boleh kita mengatakan itu buku roman. Kenapa? Karena coba kita lihat Al-Quran, tidak ada yang kisah yang sempurna, hanya disinggung sedikit-sedikit, tidak ada yang sempurna. Jadi dia merupakan buku roman, kecuali kisahnya Nabi Yusuf, itu saya yang sempurna. Yang lain sedikit-sedikit yang disinggung, tidak ada yang kisah yang sempurna. Misalnya ini tadi di surat Hud hanya 2 ayat. Kemudian pindah lagi surat Hijr 3 ayat. Jadi tidak bersambung begitu. Oleh sebabnya itu tidak bisa kita mengatakan bahwa Al-Quran itu betul mengandung sejarah. Tidak boleh kita mengatakan buku roman. Keheranan atau ketakjuban Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran, atau dikatakan dalam Al-Quran, mengatakan qala abasyartumuni ala ammasani al-kibru fabima tubasyirun qalu basyarnaka bil haqq fala takun minal qanitin qala wa may yaqnut min rahmatillahi illa dhalun.